Nanti pakai dress code. Dress code. Ibu-ibu dilihatkan wajah senyum sehatnya. Ternyata jadi masuk TV. YouTube. Tutup. Masa? Nampak ya? Nampak. Ya nanti kita share Kalau lagi. sekarang YouTube, dulu TV ya. Nampak kan? Inilah ya. Cek. Kalau kami berani jadi bapak. Ibu-ibu ada YouTube? Nggak ada? Nggak ada. Nggak tahu apa ini. Hmm? YouTube atau channelnya? Oh kalau ya dia Kalau aplikasinya ada, tapi Channel. channelnya nggak punya. Sebenarnya nggak punya. Beda ya. Ya, makanya itu kok nyamperin di itu. Ibu minum kopi 7 elemen silakan. Yang punya siapa ini? Siapa itu? Udah hampir habis. Iya. Ini ada Jadi jatah. kalau pengalaman Oh, kita sudah itu ada. kalau kita berat ya, flu berat gitu ya, kayak influenza itu dicampur dengan Aku baru minum. Prokumin. Dokumen. Ya Prokumin 1 kapsul aja ditaruh. Itu sekitar 20 menit 30 menit, oh, lumayan seger badan. Kopi 7 elemen, nanti pakai Prokumin, boleh yang haba sauda atau yang Prokumin propolis. Kayaknya ada Pak di sini. 1 kapsul. Nah ini nih. Diambil. Sebenarnya ini kalau mau dites ya luar biasa Bu ini. Walaupun kondisi kita nggak ini flu, sehat pun nyaman kali. Apalagi yang ada emah itu kan anginnya langsung hilang, langsung lega di perut. Dicampur di kopi 7 elemen. Dipotong, diambil, diaduk. Ini luar biasa nih. Saya udah mulai bisa beradaptasi ini perutnya. Waktu awal-awal Iya. itu Nah, agak gimana rasanya. Alhamdulillah ya. Tapi masih dosis separuh dulu juga. Iya, separuh lumayan kan lebih hemat Bu. Iya. Dan nggak beli lagi dulu. Aku tetap 1 sehari tapi 2 kali ini. Nggak bisa. Saya ada rasa-rasa gimana gitu bu. Wah, bonus kemarin punya. Oke. Adaptasi semuanya. Enggak udah beli ya satu sama Bumi boleh enak aja. Adaptasi yang bonus. Kalau Iya yang bonus kalau ada. untuk bapak-bapak yang atau orang tua yang punya masalah pinggang sakit dan lain-lain, tinggal dimasukin gamatnya, itu langsung bereaksi. Kalau yang asam urat berarti kasih laurik ya. Jadi ini bisa dikombinasi. Nah bagi yang kurang rileks, tinggal tambahkan mengkudu biar agak rileks. Bagi yang buang angin bisa juga tambahkan ini apa? MHS. Tapi jangan dicampur ini Bu. Nanti bersih, Mak. Cuci perut langsung. Ada sena. Nah kalau dicampur sena dia nanti bisa membantu membersihkan usus. Kita keluarin semuanya. Oke. Semalam minum Siena 2. Jadi jadikanlah herba sebagai makanan dan jadikanlah makanan sebagai bagian dari herba kita ya. Soalnya Bu ya, jadi kalaupun kita nanti ada serangan penyakit, dia bisa pulih cepat ya. Sena ya, paling enak dia untuk membersihkan usus. Ini minumnya Siena sama apa? Kopi. Kopi Siena terus Campur sena. bersihkan usus itu. Kalau satu paket itu sena, haba sauda, spirulina atau green. Nah itu 3 set ini. Sama extra food. Membersihkan itu. Mantap, Bude. Mantap. Mantap. Saya sudah coba soalnya dulu. Mantap, deh. Jadi praktek kan. Bersih ususnya. Kalau bersih Iya, agak ada namanya Ini detoksifikasi. lumayan. Detox usus. enak, Bu. Serius. Mana? Sikit-sikit melilit tapi enak habis. Agak bertahap. 1, 2, 3. Oke. Ada kok kan dikit mana tuh di distrak. Mantap. Fisiodiagnosis. Apa yang maksud dengan visio? Visio itu sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita amati. Itu visio. Jadi kita tidak memerlukan alat-alat yang canggih, cukup mata saja. Ya, cukup mata saja. Cukup mata kita aja untuk melihat ya. Visio itu. Diagnosis itu seni dalam menganalisa suatu penyakit. Ya. Jadi kalau digabung, fisiodiagnosis itu seni dalam menganalisa suatu penyakit dengan sesuatu yang bisa dilihat, ya, dan diamati. Apa tadi diagnosis Pak? Diagnosis itu seni dalam menganalisa suatu penyakit.
dalam prinsip pengobatan Islam tidak menunggu sakit parah, jatuh, nggak bisa beraktivitas, ya, baru diobati, enggak. Ya, ada namanya teknik preventif dan kuratif. Preventif itu mencegah penyakit, ya. Adapun kuratif itu setelah terjadi baru diobati. Nah, dalam konsep pengobatan Islam ada namanya preventif. Sehingga dengan analisa dalam fisiodiagnosis yang akan kita pelajari ini, sebelum jatuh kepada sakit yang lumayan parah, kita bisa langsung melakukan bentuk pencegahan. Ya, inilah keistimewaan dalam pengobatan kedokteran Islam atau kedokteran Timur. Dalam kedokteran Timur itu ada satu kaidah melihat suatu masalah yang timbul, ya, dari fisik untuk menentukan permasalahan yang ada di dalam fisik. Ya, jadi dalam tubuh kita tuh ada beberapa organ yang nantinya kalau dia sakit muncul di tampilan fisik, ya, baik wajah, baik mata, baik lidah. Makanya ada namanya diagnosa wajah, diagnosa mata, diagnosa lidah, dan diagnosa telapak tangan. Ya, nah yang akan kita bahas sekarang adalah analisa telapak tangan. Kalau orang sedih biasanya ciri yang muncul gimana? Kalau di tampilan wajah, matanya sayu, terus Cemberut. Itu sedih ya kalau cemberut. Cemberut itu sakit hati. Beda, sedih dengan sakit hati beda. Sendu. Sendu. Sendu tuh kondisi seperti wajahnya berawan ya, Ibu ya. Iya, orang yang sedih itu kemudian di matanya tuh nampak tidak ada pancaran semangat. Ada, kehidupan ada, cuma semangat aja. Kemudian kalau orang malu gimana? Nah, kayak saya tuh, Pak. Kalau orang malu gimana wajahnya? Kalau orang malu gimana wajahnya? Sekarang katanya kalau orang malu tuh di bagian wajah mana yang nampaknya kemerah-merahan? Pipi. Ya, pipi. Nah, malu ya itu berhubungan dengan organ paru-paru nantinya. Ya, organ paru-paru nantinya. Jadi kalau misalnya kita marah biasanya organ jantung, kalau malu itu organ paru-paru, ya. Kalau marah itu wajah memerah secara umum, gitu ya, mata melotot, kemudian tangan mengepal, suara yang terdengar itu lebih tajam dan lebih keras, ya. Padahal orang yang diajak ngomong ketika marah itu deket. Itu bedanya antara orang yang marah dan orang yang cinta. Orang yang cinta jarak jauh itu dapat berkomunikasi, ya. Misalnya suami lagi di seberang negeri gitu ya, kita di sini, ya. Komunikasi dengan hati deket ya. Tapi kalau orang yang marah, sedekat apapun mereka, suara mereka itu keras, ya. Kenapa? Karena hatinya jauh, ya. Karena hatinya jauh, untuk membuat hatinya menjadi dekat, suaranya dikerasin gitu ya. Tapi yang didapatkan adalah penolakan, ya. Makanya di beberapa penelitian dilakukan ketika orang marah itu banyak sel-sel tubuh itu yang rusak, ya, yang mati. Adapun orang yang dia cinta bahagia, banyak sel-sel tubuh itu melakukan proses regenerasi sel, ya. Maka banyaklah bahagia, banyaklah hidup dalam ketenangan dan kebahagiaan, ya. Sehingga kita akan sehat. Oke, sekarang ada 5 metode yang digunakan dalam melakukan diagnosa penyakit dalam kedokteran timur. Dan ini ada juga bagian yang dilakukan oleh kedokteran medis. Yang pertama adalah Q&A, question and answer. Question and answer itu pengobat bertanya, pasien menjawab, ya. Ada 4 pertanyaan yang nanti akan dijadikan pertanyaan baku, ya. Jadi kalau ada orang sakit datang ke ibu mengadukan keluhan sakitnya, maka ibu bisa mempertanyakan 4 pertanyaan, ya. Boleh juga mempertanyakan pertanyaan kelima, bawa uang berapa, gitu. Itu penting juga kan, ibu. Ya. Ya siapa tahu dia nggak ada ongkos pulang gitu, kita bisa sedekahin ya bu ya. Kan bukan tujuannya untuk supaya dibayar mahal juga ya. Kemudian yang kedua 5 guides. 5 guide itu petunjuk 5 organ.
petunjuk 5 organ itu diantaranya organ hati, jantung, ginjal, ya. Jadi kelemahan pada organ-organ ini, paru-paru ya, itu nanti bisa dilihat dari tampilan fisik yang muncul. Ya, contoh misalnya orang yang punya kelemahan hati atau liver, biasanya kan bad mood ya, bad mood, kemudian mudah lelah, adanya masalah nyeri sendi gitu ya, itu orang yang punya kelemahan pada hati. Makanya kalau ada orang tiba-tiba datang ke ibu, kok aku sering bad mood ya, ngeliat orang tuh mudah nggak suka, nggak semangat, kemudian aku kalau aktivitas mudah lelah, ya tinggal ibu tanya aja, ada nggak nyeri-nyeri sendi? Ada, berarti positif dia ada kelemahan pada liver. Apa herbanya? Simple, berikan herba-herba kombinasi antara omega 3, madu, dan herba pahit. Jadi contoh kasih madu sapu jagat gitu ya, atau kombinasi androgapis dan extra food ya, atau kombinasi antara kopi 7 elemen kemudian and green ya. Tadi satu lagi apa Pak? Yang mana? Hati, jantung, ginjal, paru-paru. Kan 5 gitu. 5 petunjuk organ. Hati, jantung, Petunjuk 5 petunjuk organ. petunjuk 5 organ. Iya, hati terus apa? Jantung. Jantung terus Ginjal, ginjal paru. terus paru terus Liver. limpa. 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 Limpa itu Limpa itu organ yang menghasilkan sel darah merah. Dia berada di tengah perut, bagian belakang lambung. Jadi lambung itu kan depan, nah belakangnya tuh limpa. Berarti belum dibaca ya ibu ya, sampai selesai. belum. Ada bu dia setelah fitoterapi 1 tuh ada Belum PCR. pernah. Nah ini di tak 5 nih. Kalau ibu baca ini ya tahu. Kemudian diagnosa telapak tangan. Nah ini yang kita akan bahas, diagnosa telapak tangan. Jadi kita bisa melihat kondisi kesehatan seseorang dengan melihat telapak tangannya, dan sangat praktis bu, masya Allah. Ada permasalahan lambung ya, ada mah ya. Oh iya gitu ya. Jadi kemarin ketika saya melakukan, jadi kemarin di Zoom malam itu kan analisa telapak tangan ya dengan kelas bapak-bapak di Sarawak ya, Sarawak, Kuching, Malaysia. Jadi saya suruh kasih fotonya, kirim ke WA ya, Telegram grup mereka gitu kan. Kemudian saya coba diagnosa. Ada waktu itu ibu-ibu nyosor juga, ikut room juga. Kan saya share kan grupnya ibu-ibu. Dia ngirim juga tapi japri karena dia nggak masuk di room KHT Sarawak kan. Jadi ngirim. Jadi Pak tolong diagnosa gitu. Gitu kan. Oke, saya diagnosa. Yang dominan ya, jangan semuanya. Kalau semuanya gambarnya nggak jelas. Makanya nanti Bu, kalau foto itu harus jelas nanti. Ya tangannya beginiin gitu, jangan begini, jangan begini gitu, tapi jangan terlalu begini ya, ya sedang-sedang aja. Kemudian dapat semua gitu ya, nah, itu enak. Kemudian ketika diperbesar tidak blur, enak tuh mendiagnosanya. Jadi yang nampak itu kondisi di mana ada kelemahan paru-paru, nampak kali biru-biru di sini. Nanti kita pelajari ya. Udah saya komen, Mbak kondisinya ada kelemahan pada paru-paru, tak bilang. Ada 3 ciri kelemahan. Ini 3 ciri. Pertama, rambutnya mudah rontok, terutama ketika mandi. Kemudian kalau adanya masalah alergi gitu, atau ada sejarah dia punya masalah penyakit paru-paru. Yang ketiga itu sering bersin di cuaca dingin, terutama di pagi hari. Herbanya ini gitu. Terus jawab, iya Pak, saya dulu pernah sakit paru-paru gitu kan. Sekarang saya sudah minum herba ini. Sudah mulai ada perubahan tapi kurang signifikan. Terus saya bilang, ya udah ikutin resep herba yang saya berikan. Jadi mungkin ada masalah lain gitu ya, tapi kita tuh lihat yang dominan aja dan resepkan yang dominan terlebih dahulu ya, nantinya ketika kita melakukan jadi nggak semua, nanti ada kan lebih kurang 13 item yang bisa kita lihat dari kelemahan organ tubuh orang lewat analisa telapak tangan ya. Nggak usah semuanya, oke kalau semuanya, tapi kan nanti kan kita sendiri yang habis waktu dan lain-lain. Padahal mengutamakan permasalahan yang besar untuk diselesaikan itu yang lebih utama. Yang kecil-kecil itu nantinya ketika yang besar itu selesai, yang kecil-kecilnya mengikuti insya Allah ibu. Tangannya kiri kanan Pak? Dua-duanya. Itu pasti beda ya Pak? Apanya yang beda? Biasanya diagnosisnya kanan dan kiri. Sama. Sama.
Yang jelas tangannya tidak pernah terjadi kecelakaan, patahnya jarinya dan lain-lain, normal gitu ya. Kemudian dia bukan seorang petani yang setiap hari nyangkol gitu ya, atau pekerja bangunan yang dia tiap hari mukul malu dan lain-lain ya. Kemudian Ini urat tuh ya, sampai kerja. pandangan mata dan suara ini juga bisa kita lihat dari kondisi pasien ya. Ada kuat, lemah dan sedang. Kemudian penentuan yin dan yang dan denyut nadi ya, itu nanti di diktat 5 kita bahas. Sekarang kita di diktat 3. Diagnosa telapak tangan dimulai dari Quran Surat Nur ayat 31. Ini berbicara tentang mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Ada 7 mahram ya, ada 7 mahram. Kalau wanita ya bapak ke atas ya, bapak ke atas ya. Kemudian yang mahram itu bisa melihat aurat-aurat kita yang boleh dilihat. Adapun yang bukan mahram itu tidak boleh melihat kecuali muka dan telapak tangan, ibu-ibu. Makanya ketika kita menganalisa yang bukan mahram, misalnya nih, pasien yang datang adalah yang bukan mahram ibu. Ya, sepupu bukan mahram ya. Sepupu dari garis ibu, dari garis bapak itu kan mahram, ya. Makanya kalau dalam orang Medan ada pariban gitu ya, bisa nikah dia, karena bukan mahram. Karena itu jangan bermudah-mudah dengan sepupu. Ibu-ibu ya. Jangan, saya lihat beberapa orang bermudah-mudah dengan sepupu. Ini berbahaya. Ya, berbahaya. Jangankan sepupu, ipar, kata Rasulullah al-maut. Ipar itu maut. Ya, ipar itu maut. Karena itu jaga kondisi kita. Kalau kita sebagai wanita, tutup aurat kita ketika ada yang bukan mahram, termasuk ipar, termasuk sepupu, ya. Anak enggak. Anak suami mahram enggak? Hah? Mahram. Mau dia anak tiri maupun anak kandung mahram. Anak kita berarti kan kandung. Kalau anak tiri, ibu pernah menemukan nggak dua saudara, tapi Beda ayah. beda ayah, beda ibu. Dua saudara, beda ayah, beda ibu. Jadi nggak terkait. Artinya kalau mereka menikah itu boleh, tapi saudara mereka. Karena terikat pernikahan. Iya. Saya pernah menjumpai. Jadi ada dua orang, ada dua orang saudara, ya laki-laki. Mereka sama bapak beda ibu, ya beda. Kemudian yang laki-laki yang pertama ini, ya laki-laki yang pertama ini punya adik beda bapak sama ibu. Dengan adik yang kedua beda bapak beda ibu. Dengan yang pertama saudara kandung karena satu bapak ya, beda ibu. Dengan yang adiknya yang cewek, yang adik nomor 1 itu bukan ada hubungan sama sekali karena beda bapak beda ibu. Ya, Masya Allah. Kakaknya yang pertama, gantengnya Masya Allah. Adiknya yang cewek, cantiknya Masya Allah. Yang ini sedang. Sedang. Ya. Luar biasa. Jadi itulah, gara-gara pernikahan itu banyak saudara gitu ya. Tapi kita perlu lihat mana yang mahram atau bukan yang mahram. Oke, kemudian ingat, jadi misalnya contoh nih, kita belum menikah nih. Kita pengen mencari pasangan yang kalau Rasulullah katakan pertama yang subur ya. Dan dia sehat kuat, jadi bisa dianalisa telapak tangan gitu ya. Jadi misalnya kita ingin mencari wanita yang subur, misalnya laki-laki, dia belajar diagnosa telapak tangan, kemudian dia nazor gitu ya. Boleh nazor ya bu ya, nazor boleh. Dia di nazor gitu kan. Kemudian dilihat, coba lihat dong telapak tangan, boleh kan? Boleh. Bahkan kalau nazor orang cadar itu harus buka wajahnya. Ya, kalau yang bercadar kemudian dia ada nazar, ada yang rencana mau ngelihat dia untuk niatnya dinikahin, harus buka cadar, ya. Nggak mungkin kita nazar mau nikah gitu kan, orang itu bercadar, kita, ya. Wajah itu yang memiliki ketertarikan. Nikah itu harus ada daya tarik, bu. Kalau nikah nggak ada daya tarik, maka dia hambar. Kalau sudah hambar, maka ini akan membuat petaka di rumah tangga. Oke, lanjut, ya. Dilihat, kok nggak ada bulan sabit di jempolnya mbak gitu ya. Oh gitu kan, jelas-jelas nggak subur gitu ya, tapi cantik gitu kan. Oke, kalau begitu mbak saya nikahin, nanti saya terapi ya gitu bu ya. Tapi nggak bisa diajarin.
Dulu waktu di kelas di rumah itu di rumah dulu ada kelas 20-an orang, Bu. Bapak-bapak, ada yang bujangan dan lain-lain. Saya ajarin begitu. Alhamdulillah. Ya ketemu gitu ya, yang subur-subur. Karena kebanyakan orang-orang yang belajar dulu ya, itu kalau dia suami istri 4 tahun nggak punya anak dan lain-lain gitu ya. Jadi belajar plus terapi mereka. Ya. Alhamdulillah banyak yang berhasil ya. Bahkan ada yang sampai dari 2016, 2019 baru punya anak. Berarti 4 tahun ya, 4 tahun. Itu yang susah agak menentukannya. Kalau kita terapi masalah kesuburan itu ya Ibu, nggak bisa sekali jadi. Ya. Variatif. Memang ada yang mirip-mirip. Ada yang 2 bulan, 3 bulan setelah terapi hamil. Ada rata-rata seperti itu. Tapi ada yang 2 tahun, ada 3 tahun, ada yang 4 tahun. Ya. Ada saudara-saudara yang belum punya anak, nikah udah lama. Itu harus jadi PR ibu-ibu untuk menerapinya. Tentu saja dengan menjelaskan di awal, ya, di awal keutamaannya, manfaatnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang walaupun kita pengen terapi dia saudara kita, cara pemahamannya itu beda. Nggak percaya dengan pengobatan Tibunaboy dan lain-lain, ini agak repot. Ya, ini harus diselesaikan di mindsetnya dulu, cara berpikir. Ya. Tapi kalau adik apa-apa kan, awas ya, gitu. Tapi kalau kakak ipar dan lain-lain kan kita harus hormati. Tapi kalau adik kita pernah numpang dengan kita, kalau mau nggak mau harus ikut ya, gitu. Kalau beda agama boleh? Boleh, nggak masalah. Bahkan ini mungkin bagian daripada ikhtiar kita sehingga dia tertarik dengan Islam, ya. Insyaallah gitu ya. Saya punya bibi, anaknya tujuh-tujuhnya nggak punya keturunan. Ina dia. Kena angkat semua. Wah. Nggak, maksudnya mengangkat anak semua akhirnya. Cucunya bisa angkat ya. Diangkat semua. Nanti didiagnosa suami istri itu mana yang subur, mana yang enggak, atau dua-duanya enggak subur. Makanya terapi kesuburan itu 2 set. 1 set suami istri. Jadi tidak ada yang salah menyalahkan. Kan kebanyakan kan aku subur, kamu enggak gitu ya. Oke, kita lanjut ke analisa telapak tangannya ya. Ini dilihat di halaman 68. Aduh gelapnya. Iya, kurang terang. Ibu Nisari suka yang temaram di ruangan. Kalau saya rumah itu sampai 24 watt itu. Jadi kalau pas ada kelas diagnosa telapak tangan itu nampak semua. LED itu terang. Iya, LED. Nanti Bu. Masih ada berapa kali pertemuan? Iya. Oke, yang dilihat itu pertama bagian dalam telapak tangan. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Ini namanya punggung telapak tangan. Ini bagian dalam telapak tangan. Dan terutama permasalahannya itu banyak terlihat di bagian dalam telapak tangan. Makanya saya katakan orang yang kerja berat seperti petani yang sering mencangkul, kemudian pekerja bangunan yang sering megang palu dan lain-lain, itu agak susah karena dia pasti menghitam. Ya, menghitam. Apa mah mesotel? Saya pengen musuhan Pak. Listrikaan hari-hari. Yang kanan aja ya. Oke. Yang kanan aja. Sudah siap untuk melihat kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh masing-masing? Siap, memang harus siap. Siap Pak. Ingat ya, kita berbicara kelemahan, kemampuan organ yang tidak maksimal atau tidak 100%. Adapun sakit, kerusakan organ, ya. Sakit itu urusan dokter medis dengan alat-alat medisnya, MRI, CT scan, X-ray, apa tuh kalau orang hamil tuh, USG, ya, endoskopi dan lain-lain, itu urusan dokter medis. Adapun kita lebih kepada kelemahan organ. Makanya kalau kita diagnosa orang jangan coba. Sakit jantung, sakit, nggak boleh Bu. Iya, saya digituin kemarin Pak, serius Pak. Langsung Ya. shock teralala Pak. Iya, nggak boleh ya. Kenapa kita masih bisa beraktivitas dan lain-lain? Berarti kondisi kita walaupun kita misalnya ada gejala sakit itu paling akut ya, akut ya. Oke. Warna yang dilihat adalah warna putih, warna merah, warna biru, warna hitam-hitaman. Ya, biru itu sama hijau sama ya, yang dilihat. Aduh, Ya. pelangi. Ya. Nih ya, warna merah, warna putih, warna warna biru, warna hitam, coklat-coklatan atau coklat hitam-hitaman. Itu yang dilihat.
nggak pelangi, nggak ada warna kuning. Kemudian bengkok, bengkok ke dalam, bengkok keluar, bengkok ke kanan, bengkok ke kiri. Ini bengkok Ya. saya. Bengkok. Ibu jari. Bude coba bude gini, gini. Ini bude. Saya bengkok. Telunjuk lurus telunjuk berkali. Ini bengkok dua-duanya. Baru. Bu Risma pernah kecelakaan nggak dulu? Jatuh? 2 kali kecelakaan nih bocor nih. Iya. Lurus. Oh, tangannya cantik-cantik semua ya. Ini Ini bengkok. aja apa gimana nih Pak? Kan? Nih, Kan? iya. Ini ada. Ini otot saraf pembungkus jantung. Wah bener nak. Punya kelemahan. Saya Pak. Oh, pasti harus senyum Bude ya, kenapa Pak? cari aman? Sama Bu, pernah kecelakaan juga dulu, pernah jatuh. Sering. Oh, Sering. ya. Iya. Heeh. Jadi tulang belakangnya bermasalah. Oh dia memang sering tulang sakit. belakangnya itu sering ini kayak masuk angin terus aja. Hmm. Jadi ada sejarah pernah jatuh atau kecelakaan. Jadi bengkok ini karena ini. Nah, itu beda lagi. Kalau sudah ke depan begini, berarti ada masalah asam urat, Nah, ya, ada purin, ya. Apa? Purin. tapi saya baru cek nggak asam urat normal tuh. Iya. Jadi beda antara darah yang mengalir sama yang mengendap, ya. Kadarnya berbeda. Kadarnya berbeda. Ya. Saya beda kira makanan ini. Saya yang dominannya nggak gitu ya? Jadi Tapi ini udah lama. ya, jadi nantinya itu jadi seharusnya begini dia sempurna ya. Ya. Jadi nggak ada celah begini dia. Kita berdua sama. Harusnya Nangan motor. ya, nyatu ya. Alhamdulillah masih nyatu Bu. Iya. Gimana tadi? Oke, Ini Wibu. nyatu kan? Nyatu kan Pak? Iya, aduh gelapnya. Ini hari ini lampunya terang ini. Ini Ini kecil-kecil. nyatu semua nih. Ini nggak bisa. Ini nyatu nggak? Jangan disembunyi. Ini nyatunya. Apa? Nyatu nggak nih? Apa ya ini sebenarnya? Yang ini. Nah, Biasa di jalan. jadi dia nempel yang ininya nempel di kulit. Biasa di jalan ya. Jadi nggak ada celah begini. Ini nyatu. Nggak ada lengkungan. Nyatu kan? Kelingkingnya sama jempolnya ini apa? Membuat lengkungan. Itu lengkungan semua. Banyak masalah soalnya. Iya. Sama ada lengkungan dia masih. Nggak menyatu dia, nggak rapat begini dia. Kayak mana sih? Ya, masih belum ngerti ya. Tunjuk, Pak. Gini, Cok. Begini. Dia harus lurus dia. Gini. Nggak ada melengkung. Kalau masih membentuk lengkungan, dia berarti masih ada purin, asam urat. Jadi purin itu sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah kalau kinerja ginjal kita bagus, aktif ya, jadi dibersihkan. Tapi kalau ini ginjal kita bermasalah, dia nanti dibalikkan lagi oleh darah ke sendi, ke tulang, menumpuk, jadi Oh, dari tumpukan. sini Oh, nampaknya. ini parah kali. Ya. Jadi perhatikan, jadi kalau Beda. Nih, orang Kondisi begini gitu tangan ya. kiri sama tangan kanan. itu berarti banyak penumpukan purin, terutama di sendinya. Ya. Ya, paham ya? Udah kita lanjut dulu Ibu. Nggak usah khawatir, santai aja lah gitu ya. Hampir semua. Ini lurus semuanya Bu. Tandanya orangnya jujur. Gitu ya. Ini ada. Ini banyak kerja nih. Lurus nih Bu. Jujur bertanggung jawab. Baik hati. Dari mana analisa telapak tangan? Dari kedokteran mana analisa telapak tangan? Ingat ya, kita bicara kedokteran Islam. Analisa telapak tangan itu bukan dari bagian tibun nabawi, bukan Bu. Tibun nabawi itu cuma diagnosa panas dan dingin, iya. Tapi analisa telapak tangan itu masuk ke dalam kedokteran Islam karena dia tidak ada keharaman di dalamnya dan dia banyak manfaatnya. Dalam kedokteran Islam, segala bentuk pengobatan yang tidak ada keharaman dan larangan di dalamnya, ya maka boleh dipakai. Ya. Dari kedokteran timur ada dua kedokteran besar, Ayurveda sama kedokteran Kaisar Kuning atau TCM. Ya. Nah, analisa telapak tangan ini didapat dari Cina. Ayurveda, pengobatan India. kedokteran di India. India nih kalau kita masuk pengobatan India kan ada gini-gini. Gitu ya. Dia penelitiannya panjang ribuan tahun. Makanya keakuratannya di atas 90% telapak tangan itu. Wis asik Bu, melihat telapak tangan itu sebenarnya asik.
sana KBRI. Makanya kalau ibu bisa menguasai 70, 80, 90% dari materi ini, dari jauh aja nampak gitu. Ih, dia ada Mak jadi. nih. Gitu. Langsung bawa magapit, gamat sama Laku langsung. kopi. Oke. Oke, kita mulai dari telapak tangan di bawah ya. Dimulai dari bawah ini dulu ya. Jadi ini ya, telapak tangan. Kalau dia cekung ke dalam, gini ya, cekung dia, cekung. Jadi ada seperti lembah yang masuk ke dalam, ada seperti sumur masuk ke dalam. Oh iya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita lihat begini gitu ya, dia ada lembahnya, nampak. Lihat yang lembah ibu. Ada. Oh iya ya. Semakin dia dalam, itu dalam tuh. Lembahku. Enggak ada daging semua. Jadi, semakin dia dalam, itu semakin menunjukkan adanya permasalahan pada imunitas tubuh. Imunitas tubuhnya sangat lemah, banyak masalah di tubuhnya. Ya, oh, itu ada juga masuk ke dalam Ini cekung. tinggalkan kuning. Ya. Enggak. Oh, ini cekung juga. Ini Kenapa banyak cekung kita ya Pak ya? Budi sebenarnya nggak terlalu cekung. Ini. Cekung. Ini enggak tergantung Tuh, orang masuk ke kalau dalam. gemuk atau kurus ya pasti. Enggak, Kalau dia cekung. kalau dia gemuk ada juga yang cekung. Ada. Kan nggak mungkin kita bilang ibu gemuk cekung. Kita mau ukur gemuk itu kan OB itu kan lewat body mass index ya, body mass index standar internasional. Jadi Berat badan kurang gitu. Tinggi badan. Cekung. Iya. Febri cekung banget loh. Iya, berarti saya kurang memang. Loh, ada cekung dalam cekung udah jelas sudah nampak kali. Dia seharusnya seperti walaupun ada cekung dikit tapi dia masih rata. Ya. Kita nggak diginiin nggak Bukan beda gitu karena ya? saya kurus Enggak. ya. Begini aja. kurus dari mana? Dari mana kurus? Abaikan tanganku ya, tanganku memang buntek-buntek dari lahir. Abaikan dari tangan ini. Emang baru lahir udah tahu dia tapak tangan. Memang satu keluarga begini Iya. semua tangannya. Maksudnya orang lahir Walaupun belum bisa lihat warna. Febri kalau bilang menurut saya kurus kita lagi. Saya kan imut-imut ini. Kita lanjut ibu ya. Jadi imunitas secara keseluruhan artinya fisiknya secara keseluruhan itu punya penurunan imunitas tubuh atau lemah atau banyak gangguan atau banyak gejala atau banyak penyakit ya. Kemudian kita runut ke ruas jari pertama 1, 2, 3, 4 dari 4 jari ini. Ini nggak usah dilihat, ini aja dilihat 4 jari ini. Kalau ini membaca organ ginjal, ini baca organ ginjal. yang bawah ini. Iya, ruas pertama baca ginjal. Kalau dia ada garis kerut-kerut, seperti orang nyuci ya, nyuci itu kan ada kerut-kerut garis, maka pada saat ini ginjal itu kurang cairan. Kalau ginjal kurang cairan, tubuh juga kurang cairan pada saat ini. Coba lihat ada nggak kerutan? Gini. Ada ya? Di mana di dalam sini ya, Pak? Ini. Di ruasnya itu ya. Di luasnya itu berkerut. Ruas jari. Ini nih. Oh, Tuh ada tuh kerut-kerutannya ya, garis-garis seperti ini. di sini antara gini ya? Iya, ada kelemahan di jantung. Di mana? Antara gini ya, Pak? Ruas sini gitu. Coba lihat. dibaca. Oh, kalau Bu Sehat. Febriana ya. Wih. Nih, kalau mau melihat kelemahan di ginjal kurang cairan tuh ini paling dominan tuh jatuh. Bukan cuma ruas pertama, ruas kedua, ruas Oh iya, ketiga pun ada. keriput ya. Ya, ini saya jelasin ya biar tahu. Jadi kalau ada garis-garis kayak gini, keriput-keriput kayak nyuci ini kalau di ruas pertama berarti ginjal tuh kurang cairan. Kayak Gejalanya orang kedinginan itu pegel-pegel. ya Pak, kayak orang habis berenang, Ah, iya. Enggak, ruasnya yang mana nih? Dari Iya, itu ruas pertama. Ini. Nah, itu Ruas ginjal. yang ditembak di sini. Nah, kalau di ruas kedua itu tulang belakang. Jadi kalau itu di ruas kedua juga ada kerutan, berarti tulang belakang sampai ke pundak itu pegel. Tengkuknya berat. Berarti ruas Ya. pertama di kelingking ya, fokusnya ke sini. Enggak, ruas pertama semua jari. Oh, dari sini gini. Iya, gitu. Ini Pak, tolong Pak. Ini ada juga. Nih, ini ruas kedua juga ada. Coba lihat. Ini emang lagi problem ginjal. Lumayan sih. Ini boleh ada. Nampak ya? Jadi gimana caranya agar cairan tidak berkurang di tubuh? Ini kena pisau. Yang pertama kita lakukan adalah mendetoks ginjal, ibu-ibu. Iya. Mendetoks ginjal, karena kalau ginjal, jadi banyak minum itu percuma kalau ginjalnya masih kotor.
Oh, gitu Iya. ya. Jadi kalau gini ya, kalau kita ginjalnya kotor, jadi ginjal itu kumpulan dari nefron-nefron. Nefron-nefron itu dia punya seperti selang-selang gitu ya, selang-selang yang mutar-mutar, glomerulus namanya. Nefron-nefron itu sel pada ginjal. Jadi dia itu tugasnya sebagai filter, memfilter darah, membersihkan darah. Artinya dia juga menyaring kotoran. Nah, seharusnya kotoran itu langsung dibuang lewat urin, ya. Tetapi kalau ginjal kita nggak bersih, ya, maka dia kotoran itu nanti akan kembali ke darah atau mengotori ginjal itu sendiri. Makanya orang-orang yang pola makannya salah seperti mengkonsumsi air minum yang asam gitu ya, air minum sehari-hari minum air yang asam. Saya nggak sebutkan merek, nanti kapan-kapan kita tes dengan tes pH, cairan pH. Jadi minuman yang bagus itu kalau kita tetesin dengan cairan pH yang basah, warnanya hijau, biru, ungu, itu yang bagus. Jadi pH-nya 6,5 ke atas, 6, 7, 8. Nah, yang kuning itu asam dia. Jadi pH-nya itu 5, 4. Nah, ini berbahaya. Ya. Makanya orang-orang yang kena batu ginjal biasanya selain ginjalnya lemah, di rumah pun minum-minum yang asam-asam. Ya, bahkan ada minuman-minuman yang sifatnya soft drink itu yang punya soda gitu ya, yang bergas gitu ya, ini asam bu, ya, mau post sweet gitu ya. Itu kalau dites dengan apa namanya itu cairan pH itu kuning dia, ya kuning. Ya. Paham ya? Jadi cirinya kalau yang di sini muncul urat-urat hijau, ruas-ruas ini dia ada garis-garis keriput, itu menunjukkan kondisi di mana ginjalnya pada saat itu tidak cukup cairan. Nah, pegal di pinggang gitu ya, kebas di pinggang gitu ya. Kemudian ciri berikutnya telinga berdengung. Ya, telinga berdengung. Ini ginjal juga. Iya, ginjal. Itu ginjal kekurangan cairan, telinga berdengung. Oke, kalau ruas kedua sudah tulang belakang ke atas. Jadi kalau ada garis-garis kerutan itu di ruas kedua, ya jelas. Dari apa? Lumbar gitu ya. Kemudian kocik, serviks ke atas itu jalur cairannya tidak lancar, ya, sehingga yang terjadi adalah ya di tulang belakang itu nggak nyaman. Ya. Berapa liter kita harus minum minimal? Orang dewasa. Untuk orang normal yang tidak banyak aktivitas itu cukup 3 liter, 2,5 liter sampai 3 liter sehari. Ya, tapi kalau orang-orang yang kerjanya sampai keluar keringat kayak pekerja bangunan, ya, pekerja fisik, maka ya dia harus minum terus sebanyaknya. Berarti memang kurang cairan depan penggorengan kan seharian kan. Minumnya dikit itu. Nah, ibu lebih tahu kondisi ibu dari kita ya. Jadi bisa disamakan ya, disamakan. Berarti lebih dari 2,5 liter ya. Iya, boleh. 3 liter ke atas. Ingat ya, saya ulangin lagi. Minum banyak tidak cukup kalau ginjalnya masih kotor. Ya. Bendetoknya gimana deh Pak? Dengan membuat tetrazon, Bu. Detok ginjal. Nah, hanya saja tetrazon bagi orang-orang yang ada masalah mah juga kurang Pas. pas. Ini repot ya. Iya. Tetrazon itu, Bu. Saya lagi malas nulis ibu-ibu. Nanti pun di sini pun nanti bisa di YouTube ibu bisa lihat. Tetrazon itu ramuan ya. Extra food, kemudian gamat, ini gamat ya. Extra food, gamat. Kemudian jeruk nipis, ya, kemudian air 350 ml, 350. Jadi ibu beli air mineral, air botol yang 600 ml, ibu kurangin lebih kurang setengah kurang. Jadi setengah gelas agak ke atas gitu ya. Kemudian masukin jeruk nipis 3 sendok, jadi ambil sendok makan, jeruk nipis diperas, disendokin 1, 2, 3. Ini misalnya botolnya ya. 3 sendok. 3 sendok makan. Kemudian ambil
Extra food 5 sendok, disendokin 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian gamat ambil 7 kapsul, diambil, dibuka kapsulnya, dituang ke botol gamatnya. Ya, Berapa Pak? Gamat? 7. Kemudian dikocok-kocok, Bu. Dikocok-kocok lebih kurang 2 menit atau 300 kali. Ya. Ini. Kapan-kapan nanti kita praktekkan. Berapa? Ya. Dikocok berapa? 2 menit, setelah dikocok-kocok 2 menit baru diminum. Baru diminum habis. Nah, ini untuk membersihkan ginjal. Ini berapa kali sekali aja? Kalau untuk detox berkala bisa, jadi tergantung dari sebanyak apa kita ngotorin ginjal, Bu. Apa yang mengotori ginjal? Makanan yang cenderung ekstrim, terlalu pahit, terlalu asin, terlalu manis, semua makanan ini bisa mengotori ginjal. Ya. Kemudian makan makanan yang ada pengawet, perasa, penyedap, nah itu ngotorin ginjal. Kemudian minum minuman yang asam, ya. Semua minuman kaleng itu rata-rata asam, ya. Mohon maaf ibu-ibu, teh botol, kita nggak sebut merek, itu juga sangat berbahaya dikonsumsi, ya. Teh botol, bukan teh botol sosro ya, teh botol yang biasa. Kalau teh botol sosro itu lulus uji POM bagus ya. Tapi yang teh botol yang sering minum anak-anak itu, Teh gelas. teh gelas itu. Jadi ada kasus di mana ada di salah satu SDIT itu adik kelas anak saya. Jadi anak saya ketika kelas 5, kelas 4, dia kelas 3. Dari kelas 1, adik kelasnya ini cowok itu sering minum teh botol. Setiap istirahat minum teh botol terus. Ya. Setelah kelas 3 bocor ginjalnya. Ya, kemudian dibawa ke kalau nggak salah di Jakarta gitu ya, mau dioperasi dan yang lain, nggak sempat, meninggal. Ya. Jangan tanya, kok kawan-kawannya minum nggak apa-apa. Jangan tanya itu, Bu. Kenapa? Imunitas orang beda-beda. Jangan pernah menguji imunitas kita itu dengan hal-hal yang merusak imunitas kita. Jangan. Ya, ini berbahaya. Ya. Lebih bagus menguatkan imunitas daripada menguji imunitas, kecuali alergi ya. Nanti kalau kita belajar terapi alergi itu, setelah misalnya 3 bulan minum herbal untuk menetralisir alergi, maka kita setelah 3 bulan itu, maka kita makan makanan yang menyebabkan alergi selama lebih kurang 3 hari berturut-turut. Kalau nggak muncul alerginya berarti sudah normal. Alergi ya. Saya tuh alergi. Oke. Kemudian Pak, yang tetrazon itu minumnya pas saat kapan bagusnya? Mau tidur atau bangun tidur? mau aktivitas. Jadi misalnya kita minum Pagi berarti. siang-siang aja yang paling bagus, siang-siang. Ba'da zuhur atau sebelum zuhur. Ya, sebelum sholat zuhur atau sesudah sholat zuhur. Ya. Nah, usahakan ulangin. Jadi gini, tetrazon itu langsung bisa meredakan orang yang sakit pinggang yang parah, Bu. Jadi kalau kita ketemu orang sakit pinggang parah, buat tetrazon minum, lebih kurang setengah jam itu nanti sakit pinggangnya itu reda. Ini salah satu resep untuk langsung menerapi orang-orang yang punya masalah sakit pinggang. Ya, tetrazon itu. Nah, tetrazon juga bisa dipakai, disiapkan untuk kalau kita perjalanan jauh. Perjalanan jauh, naik motor, naik bis, naik kereta api, dan lain-lain. Kenapa? Kalau kita minum tetrazon di perjalanan itu nggak mudah-mudah pipis, kalau haus tinggal minum gitu. Jadi terserap nanti dia. Pak, tetrazonnya berapa? Yang mana? Tetrazon itu nama ramuan ini. Iya, nama ramuan ini. Oh, kirain ada herbalnya. Iya, iya. Iya ada. Expo, gamma, Oh, jernih, ini namanya saya. campuran tetrazon. Innalillahi. Jangan bismillah kamu tuh ya, Bu ya. Tetrazon itu kan Ya, doanya jangan salah. Tadi Allah membersihkan ginjal tadi ya. Gimana, Bu? Iya. Detox Nah, ginjal gitu. Tapi tunggu kalau- Risma nanya, kalau kok saya ginjal salah kita pengertian itu tadi. misalnya nggak tahu Nggak ada produknya. kotor atau bersih gitu, terus kita minum ini nggak apa-apa. Simple untuk mengetahui ginjal kita bersih atau tidak, tinggal lihat aja. Sering pipis keruh, kuning, bau aromanya, atau sering jernih dan nggak tajam aromanya, selesai. Ya.
Makanya ketika kita bicara tentang masalah ginjal, ciri yang lainnya, ginjal kotor itu minum banyak, langsung pipis-pipis banyak. Nah itu ginjalnya kotor. Jadi filternya sudah bukan nggak berfungsi, fungsinya Minum berkurang banyak, sehingga jadi air juga. itu dibuang begitu aja. Sama. Ya seharusnya yang bersih itu diserap lagi kan oleh tubuh untuk mengencangkan kulit. Jadi orang seharusnya idealnya ketika minum air bening yang dia tidak ada toksitnya, itu nanti dikembalikan lagi ke tubuh, diedarkan darah ke kulit. Jadi kita tuh kencang. Kalau ini langsung keluar. Nah kalau langsung keluar berarti ginjalnya itu dominan kotor, filternya tuh kotor, nefronnya tuh kotor. Makanya harus didetoks dengan salah satunya tetrazon, kemudian rutin minum kopi 7 elemen. Karena di dalam kopi 7 elemen ada daun sendok. Ya, daun sendok. Ginjal. Oke, Udah perlu tetrazon. nanti kita praktek. Enak tetrazon itu langsung. Nanti kita langsung bikin nyaman. ini kan ada semua nih. Berarti kalau nggak ya, Ada lah. yang nggak ada tuker-tukeran ya. Kemarin juga joinan aku sama Bule. Bahkan tetrazon itu Ini. bisa. Jadi kalau sebulan itu 30 hari, kalau pola makan itu biasa-biasa aja nggak terlalu kotor ya cukup 2 hari gitu ya. Di akhir bulan, misalnya 29, 30 atau 30, 31 minumnya di siang hari. Oh, Kemudian? 2 hari aja sebulan. 2 hari. Kalau misalnya Minumnya siang. agak berat, sering sakit pinggang, pegel-pegel dan lain-lain, buat 3 atau 5 hari di akhir bulan. Akhir bulan aja apa? Buat tetrazon itu. Karena udah gajian. Belum Akhir bulan 2 hari. Di akhir bulan di 2 hari. Kalau kondisi pola makan kita tidak terlalu mengotori ginjal, ya, rajin minum kopi sevol dan lain-lain, tapi sesekali dikasih pantas sprit minum juga kan? Masya Allah. Masih lah, kita ini masih nggak disiplin. Dikasih teh botol gitu ya, teh apa? Teh gelas minum juga gitu ya. Nah. Ale-ale, Neville. Aman untuk anak kecil, Pak. Aman tetrazon buat anak kecil, ya. Ini Nanti dikondisikan ininya apa namanya extra foodnya, karena extra food ini nanti mempengaruhi rasanya. Rasa. Ya, jadi kalau terlalu asam, tambah lagi extra food berarti 7 sendok gitu. Ya. Saya biasa kalau yang 600 ml itu nanti kan ada lengkungan kayak gitu ya. ini cuma 3. Ya di botol bawahnya itu. Nah, saya extra foodnya nggak saya sendokin, saya langsung tuang seukuran itu. Ada sekitar beberapa mili itu panjangnya itu, yang lengkungannya itu di bawah itu. Itu saya ukur kemarin sampai 7 sendok segitu. Ya udah, tuang aja. Kan extra food kalau disendokin, dituangin agak susah ya. Iya, Ya. Agak kental ya. Lengket di sendok. kan beda mat. Bule-bule. Aku kemarin habis sienan. Lanjut Ibu. Nah, habis minum tetrazon itu nanti terasa Bu. Jadi pegel-pegel di tubuh tuh mulai hilang. Kalau minum air banyak, nggak langsung dia pipis. Nah, iya. Nunggulah setengah jam, 1 jam lebih baru. Ini beda. Cepet. Jadi minum air banyak terjaga nanti dan yang belum punya kamar. termasuk tetrazon. Nanti ajak ibu kita patungan. Termasuk tetrazon itu juga mengatasi masalah mual-mual gitu ya. Jadi kalau kita perjalanan jauh, Mual-mual juga. jadi tips kita kalau mau perjalanan jauh, terutama naik bis dan apa, itu dibotolin aja, disimpan aja. Jadi ketika pas di perjalanan baru diminum, pas di perjalanan diminum. Ya, Ya, mabok tuh maksudnya. iya. Untuk Pak Anton saya. Kalau pergi. Oke, kemudian Gawat. Tetrazon. kemudian apa ini? Ingat ya Bu, tetrazon nggak ada dijual di ini. Nggak ada. Dibuat dulu. Dibikin. Iya. Untung dia nanya. Kalau nggak saya bingung juga tadi. Bu bilang ada produknya. Ada. Ada tuh katanya. Apa saya terlalu cepat ngomongnya? Perasaan dekat kan, udah Iya. di awal Saya terlalu ramuan gitu. fokus. Saya bilang. Terlalu fokus saya jadi gagal fokus. Ada itu. Saya baru tahu terlalu fokus jadi gagal fokus. Ini falsafah gitu. Dia fokusnya ke yang Oh, lain. iya. Ibu. Bulan tua. Besok taklim ya, Bu. Insya Allah. Tanya banyak Iya, masih fokus ya. Kalau Pak Muatta berwarna hitam. Jadi ingat Ibu, jadi ketika Ibu diagnosa orang banyak kerut-kerutannya, ditanya kebas nggak, terasa pegel-pegel nggak di pinggang itu? Iya, terus ternyata nyampe sini. Tanya di pundaknya tuh pegel-pegel nggak sama tulang belakangnya itu? Iya, udah. Itu yang ruas kerja. Pasti orang nanya, minum apa?
Cepval campur gamat, gitu aja. Ya. Kalau ibu jelasin tetrazon, pusing dia. Ya. Kecuali ibu ramuin, ibu kasih minum, ya. Dan luar biasa bu, ada salah satu murid kita juga di KHT di Tiban itu, dia laris tetrazon, jual ke bapak-bapak yang sering sakit pinggang. Ya, langsung belum nyampe 10 menit, kebas pegelnya tuh langsung hilang, nyaman. Ya. Salah satu yang luar biasa ketika Sampai jualan. iya, Tapi kita coba dulu ya. Iya. ini harus dicoba dulu. Bener, coba dulu. Patungan di Gamatin. Iya, bulan ya. Iya, gamat itu 60 kapsul, 60 dibagi 7 berapa? 7 8 7 kali 8, berarti 8 untuk 8 tetrazon. 8 tetrazon. Us. Ceplan ramuan. Sakit pinggang. Juga bisa ada, ekstra put ada, tapi 5 sendok. Enggak tahu masih cukup apa enggak ini. Kemudian Iya, aku gara-gara defrak kemarin. Kemudian ini jari kelingking bengkok ke kiri atau bengkok ke kanan, ujungnya ya, Ini bengkok ruas ini ketiga. Itu pokoknya bengkok. Iya bengkok. Saya kan dulu kan ini apa? Stroke. Oh. Saya stroke dulu bu. Ini Ya, bengkok ke dalam. Ini namanya bengkok kemana? Ke kiri. agak dilebar bu. Bengkok ke dalam. Ke sana kan? Iya, ada juga. Bengkok ke dalam. Ini kelemahan otot saraf dalam jantung. Ini yang bengkok seperti ini saya kelemahan otot Oh, saraf dalam kayak jantung. saya ini berarti? Iya, benar 100%. Itu bengkok ke dalam. Bengkok juga. Berarti ke jantung juga. Bengkok ke dalam sini ya, ke dalam sini ya, ke dalam sini. Ini keluar. Mana? Ke dalam lah. Ini ke sini kan? dalam. Lengkungnya kan ke dalam. Ini lumayan lurus. Berarti jantungnya sehat. Ini lurus. Ini. Otot saraf dalam Otot jantung saraf. bu. Otot saraf dalam jantung. Nih di buku. Makanya ibu saya sarankan baca dulu buku, biar nanti kalau saya jelasin cepet juga paham gitu. Ya. Ya, nih saya. Ini bengkok nih. Bengkok nih. Saya stroke 2006. Ya. 2006 Ada stroke. orang yang suka jalan stroke, suka tengok Pak. Kalau udah stroke ya Bude udah juga ada pasti. masalah di tulang belakang, Bude. Ya. Jadi kalau ruas tengahnya ini, ya, nih lihat saya perhatikan. Kalau ruas tengahnya ini keluar, ya, menjauh dari dalam ini, Iya, dari menjauh. bengkok, itu berarti ada masalah di tulang belakang. Ini kan menjauh. Ada sejarah kecelakaan atau pernah jatuh. Ini kayak gini ya. Iya tuh. Iya, ini kan menjauh nih. Iya. Dari Jauh. sini. Yang tengahnya ya, ruas tengahnya. Oh, yang tengah. Yang ini kan? Kayak aku dulu. Jadi dia keluar gitu tengahnya. Iya, ini masih agak rapat sih. Sama ini bolak-bolak kecelakaan. Ini ya. Nah, dia ada masalah di tulang belakang. Belakang. Catat. Tidak identik dengan apa namanya itu, saraf kejepit, tidak identik. Ya. Cuman kalau pada saat kelelahan, kecapean itu baru muncul dia, Iya. baru muncul. Makanya, Berarti di punggung ya Pak berarti ya Pak? iya. Ini gimana nih yang tadi kita makan? Ada bu, kita kejar target ya. Iya Pak, mari Pak lanjut. Nih, ha. Seret, cerot. Tapi ibu, kalau diajak speed kejar target, banyak yang tinggal ya. Iya. Kita Agak capek metode makan, santai ya Pak. bu ya. Jadi Iya. agak terganggu. Metode santai ya bu ya. Tapi jangan terlalu santai kali juga bu ya. Iya Pak. Santai sekali nanti banyak yang hilang ya. Oh, tangan. Oke. Kemudian yang jari kelingking bengkok ini ciri non fisik atau fisikis. Ya, fisikis. Ya. Itu mudah cemas dan khawatir. Ya. Ini yang dominan, mudah cemas dan khawatir. Saya dulu Bu, kalau sudah ngelihat orang setengah, itu sudah khawatirnya minta ampun Bu. Ya, waktu stroke dulu. Bahkan bukan cuman ngelihat orang setengah ya. Sudah mulai agak pusing, langsung saya cari tempat untuk jatuh dulu itu. Contoh misalnya musola atau kalau di PT itu saya di meja gitu ya. Langsung duduk gitu kan, langsung begini gitu. Ya. Mudah cemas dan khawatir cirinya. Ciri non fisiknya mudah cemas dan khawatir. Ini nggak ngerti bu, nanti saya kasih. Dan rata-rata yang membuat orang mudah cemas dan khawatir itu juga
mindset yang lemah gitu. Jadi ada saya pernah ketemu ibu-ibu yang dia belum melakukan sesuatu tapi sudah dia berpikirnya terlalu jelimet gitu. Ya belum dilakukan tapi dia sudah pikirnya terlalu panjang gitu ya. Padahal belum dilakukan gitu. Kalau dia pikirkan step by step planningnya dan lain-lain nggak masalah. Ini jelimetnya yang dipikirkannya. Akhirnya dia malas melakukannya. Ada tipikal ibu seperti itu. Ada. Dan juga saya pernah ketemu ibu-ibu yang dia diceritain oleh orang lain masalah orang itu. Dia nggak bisa tidur malam. Ditanya suaminya kenapa? Saya tadi diceritain ini, dia kepikir terus seolah-olah saya yang kena itu. Ini empatinya terlalu lebay, Bu. Ya, akhirnya dia tuh stres bukan karena diri sendiri, faktor eksternal. Ya. Ada, makanya Bu, kalau dengan saudara itu, dengan sesama muslim itu, ya. Kalau ada masalah, ya, jangan sembarangan ngomong sama saudara. Kenapa? Siapa tahu saudara kita tuh lemah, ikut juga mikir masalah itu seolah dirinya kena masalah. Akibatnya ibu membebani diri orang itu. Ya. Makanya kalau ada masalah itu, cerita sama orang yang memang kompeten untuk mencari solusi, atau ibu mengeluh sama Allah, selesai perkara. Nah, para ulama itu jarang mereka tuh mengeluh pada manusia ketika ada suatu masalah. Ya. Nah, masalahnya ibu-ibu itu suka membagi masalah dengan temannya. Ya. Nah, kalau begitu bagilah sama suami, lebih tenang Bu ya. Nggak ada. Jadi ibu-ibu itu Bu, kalau ada masalah dibagi sama orang, dia agak lega kan? Nah, tapi jangan sembarangan bagi sama orang. Tambah rame. Karena kalau dia itu musuh ibu, itu dijadikannya senjata untuk menyerang kita. Kalau dia itu saudara ibu dan dia lemah, itu akan membuat dia menjadi lebih parah ya. Kemudian jari manis. Oh, bintik dulu. Bintik putih. Bintik itu bercak ya Bu ya. Coba lihat. Bintik Nura. Bercak itu nih kayak bercak nih. Kan ada bercak. Perhatikan bercak. Bercak itu kayak bias-bias gitu, Bu. Nih bercak itu. Itu angin ya, angin. Nih bercak-bercak. Itu. Wah iyalah. Putih-putih. Ini kering kali Bu pada saat ini. Pak, Ya, tadi habis kerja. saya ini anemia kelihatan nggak di sini? Oh, ini bercak. Ini kurang Banyak angin luas. juga. Kurang luas. Tadi kan baru habis. Lupa pakai. Bagus Bu. Jangan, harus aktual. Ya, nanti sama. Soalnya saya memang lagi Tapi kok beda tidak bagus. mulus di sini daripada di sini, Pak? Ibu keriput banget gitu maksudnya. Kurang Iya. minum berarti. Ibu Udah berarti jelas kurang cairan Ini. udah. Kurang minum. Jelas Bu, kurang bukan cairan kurang gitu. ini. Banyak angin ya. Saya tadi habis megang ini. Iya, minumnya Ada pula, hari-hari. bosok. Berarti ini banyak angin lah ya kerjanya. Iya, dia bercak, tahu bercak? Iya. yang Bercak. ini kan yang ada putih-putih. Iya, bercak putih. Ini dia. Ya. Saya tahu ini dia. Iya. Oh, iya. Simpel aja Bu. Kalau ibu temuin orang yang banyak bercak, tanya, sering pegel-pegel nggak di semua bagian tubuh? Iya katanya. Ya udah, berarti banyak angin. Ya. Jadi kalau diagnosa, tanya cirinya. Ya, ibu sudah lihat. Ya, jangan memponis dulu, tanya dulu cirinya, baru dijelasin. Ya, itu akan sangat diterima oleh pasien. Jangan dikit-dikit sakit jantung apa-apa orang jadi udah punya sakit jantungan dia. Iya nanti Pak, gimana? Berarti Pak? idealnya seharusnya merah semua gitu. Enggak. Idealnya itu kalau tangan orang yang sehat itu dia merahnya merah cerah tapi tidak pucat. Ya merahnya merah cerah dan tidak pusat dan tidak terlalu cerah kali. Jadi kalau ibu pengen melihat orang yang kolesterol tinggi pada saat itu, suruh dia makan seafood, nggak usah minum zaitun sama deep squat, makan seafood, ya lihat sekitar di atas 2 jam, tangannya tuh pasti memerah nanti, langsung memerah, ya, langsung memerah. Agak pusing nggak tuh Pak? Biasanya. Iya dong, kalau sudah tangan memerah kan berat, berat sengkulnya. Kolesterolnya naik. Makanya minum zaitun Kolesterol tinggi. agak banyak ketika kita diundang makan seafood, Bu. Ya.
Sedia. Makan seafood. Bukan minum kelapa muda ya. Bawa zaitun deh. Oke, kita lanjut. Jari manis kalau bengkok ke kiri dan ke kanan, bengkok ke dalam gini ya, gini. Ini menunjukkan adanya kelemahan di fokus mata. Iya. Fokus mata, ya. Kemudian imunitasnya juga lemah. Ini jari manis ya. Bengkok ke dalam. Cepat kali jam 3 ya, Bu. Iya. Oh, 2:30 masih kurang, Pak. Kenapa tadi? Bengkok ke dalam. Ini bengkok ke sini ya, ke sini ya. Dalam sini. Ini nggak bengkok sih. Ya lurus berarti bagus. Cuma bengkok ke depan. Bengkok ke depan ini selalu asam urat. Pengaruh kan? Mata. Dia memang sedikit ya, agak bengkok. mata. Nah, Ah. saya memang pengaruh mata. Ibu bengkok. Tapi ini bengkok lah. Ada ininya. Kenapa ada ininya? Iya benar. Gak usah tengok ini lagi. Saya masih jelas. Makanya saya nggak nanya, saya diam aja. Ya. Oke. Seru ini. Udah lanjut Ibu. Obat ngantuk. Ingat ya Ibu, ingat semua. Jadi tinggal Ibu. Jadi kalau Ibu ketemu kawan, ketemu apa langsung didiagnosa. Jadi kalau orang pakai kacamata akeh, Lihat jadi dari nanti tangan. bengkok berarti. Nggak usah tengok lagi. Tapi banyak orang pakai kacamata yang aksesoris ya, supaya nggak silau, banyak juga gitu ya. Ada. Itu nak bergaya. Kalau naik motor gitu kan biar nggak kena debu kan ibu-ibu kan pakai kacamata yang dia tidak silau. Iya, anti radiasi matanya. Manis. Itu bengkok ke dalam, kalau bengkok keluar. Ada nggak bengkok keluar? Kalau bengkok keluar itu biasa saya sering diagnosa orang-orang yang bengkok keluar itu biasanya dia penari. Wih, Gini-gini Iya. ya, Pak. Iya. Gini. Lebih melengkung lagi dia Oh, dari bisa? sini, Mbak. Melengkung dia, lebih Melengkung ya, melengkung. Nah? Eh? Melengkung. Wah ya. Iya, ikut. Lumayan ya kayak jari penari dia. Masa sih, Pak? Terus Iya. kenapa itu, Pak? Hah? Ya penari. Ya, penari, orang yang suka menari. Orang suka menari, berarti sering dilatih gerakan. Jadi penari itu memang rata-rata kalau ciri penari itu melengkung dia ke sini, ke belakang. Gitu ya penari. Ibu-ibu kalau nari untuk suaminya aja, Bu. Oh iya. kita Bu. Malam-malam. Sekarang nari lah. Oke. Kemudian jari Tengah. jari tengah ini kalau bengkok ke kanan, bengkok ke kiri ini lihat. Mbak apa namanya Bu? Nah, Mbak Ana. Mbak Ana lihat nih. Nampak kali kan bengkok gini ujungnya ini. Kiri. Ini kelemahan pada otot saraf pembungkus jantung. Kalau yang tadi otot saraf dalam jantung, jari kelingking. Kalau yang jari tengah ini otot saraf pembungkusnya. Jadi saraf pembungkusnya itu bisa jadi aliran darah di situ banyak sumbatan, kekurangan oksigen. Apa cirinya? AF, atrial fibrillation, debaran jantung yang tidak normal. Jadi dalam kondisi-kondisi normal, tiba-tiba jantung tuh berdebar, nggak normal, gitu. Ya. tapi lurus ini tuh. Otot pembungkus jantung ya, Pak? Kalau orang lihatnya lurus, berarti Ini matanya berarti perlu bengkoknya ke diperbaiki. kiri ke kanan gitu kan? Iya. Bengkoknya ke kiri Bukan atau ke depan. kanan. Bukan ke depan. Otot pembungkus jantung bermasalah. Ini nggak terlalu bengkok kan, Pak? Nggak terlalu Bu, nggak terlalu. bermasalah. Nah, Ini kalau yang kayak gini, Pak, ini Ah. biasanya Saya juga bengkok Bu, jangan takut. ya itu Jadi dua, jari kelingking sama ini bengkok semua saya. enggak. Kita Ya jelas kalau saya Sering apa? Enggak. Kalau saya kumat dulu, kumat. struknya apa? Kumat dulu, itu pasti langsung apa? Tepar Bu. Ya, bangun-bangun di BIP, gitu, di Kasa Medikal. Treatmentnya apa tuh, Pak? Iya, nanti bekam, kemudian minum herbal kayak Deep Squat, kemudian gamat, pegagan, madu sapu jagat, itu bagus untuk masalahnya. Saya 4 bulan di terapi ya. 4 bulan terapi, setiap 2 minggu sekali dibekam. Berarti Kan nggak stroke Mbak, cuma kelemahan aja. Kalau saya stroke. bengkok semua pakainya nggak ada yang Berarti bisa kena serangan jantung nggak, Pak? berarti AF atrial fibrillation bisa buat bisa serangan jantung. Tapi rutin aja nanti minum zaitun, Deep Squat, gamat. Dulu pernah terasa kayak ketusuk, Pak. Iya. pakai Ketusuk Iya, sakit, iya, iya. bener, Pak. Ah. Tapi dulu waktu sekolah. Sekarang sih enggak. Sekarang sih enggak. Telinga, telinga. bahasa suami Tangan berkeringat juga ciri di mana kelemahan pada jantung. Dulu saya 2006 itu kalau bawa kertas gitu ya, bawa kertas basah, jadi harus dilapisin pakai map.
Ya. Saya pakai sapu tangan, Pak. Ya, nah saya Ya. tuh yang kecil itu dingin, sering keringat. Dingin sering berkeringat. Oh, ginjalnya yin, kemudian ada masalah di ada kelemahan pada jantung. Kasih extra food, Bu. Extra food, tambah deep squat, extra food, deep squat. Ajarin minum zaitun. Oh, memang iya. Ajarin Kalau minum udah zaitun. batuk pilek itu saya cepat. Jadi minum zaitun itu rutin. Zaitun itu jadi kebiasaan minum, Bu. Jangan ketika sakit baru minum. Tapi itu nggak bisa hilang. Hah? Kalau tengah baik-baik itu nggak bisa hilang. Saya nyatanya nggak berkeringat lagi, tapi bengkoknya nggak berubah-ubah sampai sekarang. Iya. Kalau dicek Bu tekanan darah saya itu paling 127, 125 paling tinggi per sekitar 80, 70 atau 80. Nggak pernah lebih dari 80. Yang sering dingin, yang sering peringatan tadi apa? Obatnya? Deep squat, Deep squat, zaitun sama gamat ya. Jadi herba-herba kardiovaskular tuh herba yang paling kuat itu deep squat, yang kedua tuh zaitun, yang ketiga pegagan, ya yang ketiga itu gamat, yang keempat pegagan. Ini Itu konsumsi kardiovaskular. terus atau pada saat Kalau sampai berapa lama? Soalnya anak saya dua-duanya begini peringatan. nah, jadi kalau misalnya kita pakai dosis subakut atau akut ya. Nah, kalau sudah normal ya udah untuk penjagaan aja suplemen aja. Cuman kalau biasain zaitun banyak minumnya. Bukan yang deep squat. Kalau saya itu Deep kan tiap hari saya Deep squat dua-dua ya. Harganya. Ibu-ibu lucu kalau bilang soal harga ya, seru gitu. Jadi ada seorang ustaz itu berbicara tentang jadikanlah dirimu pantas untuk sesuatu yang memang pantas untukmu. Apa itu? Apa kata Rasulullah? Kalau kalian berdoa maka mintalah yang paling baik bagi diri kalian. Gitu. Jadi gimana ya? Anda itu apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau kita berpikir kayaknya nggak bisa nih gitu ya, nggak bisa, tapi bisa, soal bisa. Mudah dia begitu. Jadi contoh misalnya kita pengen naik pesawat, ya, Ada yang ekonomi, bisnis, VIP ya. Ekonomi udah jelas dapatnya ya itu aja gitu kan. Kalau yang VIP dapat makan dan lain-lain. Kalau orang yang pikirannya lebih kepada keduniaan, hitung-hitungan, dia bilang saya milih Lion Air aja kan murah dan lain-lain gitu kan. Walaupun pelayannya kurang apa gitu kan. Yang penting nyampe gitu ya. Tapi kalau orang yang berpikiran buat kebaikan, memaksimalkan kebaikan buat dirinya untuk pelayanan waktu perjalanannya, maka dia ya Allah mudahkan saya dapat membeli yang VIP. Maka Allah akan mudahkan gitu. Jadi mindset, ibu-ibu mulai belajar mengubah mindset. Jangan semua serba irit. Kayaknya pernah deh Ustaz Khalid Basalamah. Pantaskan diri kita untuk sesuatu yang lebih baik buat diri kita. Berlakulah dulu seperti orang kaya. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ya. Kenapa? Karena kalau kita berpikir yang baik untuk diri kita, akan mudah untuk memberikan kepada orang lain. Kalau diri kita sendiri menghemat-hemat, gimana kita mau ngasih orang, Bu? Padahal sedekah itu lebih boros daripada kita itu nabung atau kita mengiritkan diri. Kan sedekah ngasih kan? Coba kan nggak dibawa mati, Bu. Iya. Tapi hutang tetap nomor 1 kan, Pak? Oh iya, nomor 1. Sekarang lagi bayar hutang. Jadi minta sama Allah, permudah ya Allah, biar saya kalau bisa semua keluarga saya tuh minum deep squat itu 3 pagi, 3 siang, 3 sore tanpa kita harus ngutang dan lain-lain. Ibu-ibu lihat orang-orang Afrika itu, sampai jualan, ketika jualan di gerobaknya ditulis, bagaimana saya bisa miskin? Saya tuh punya Rob yang maha kaya, nggak mungkin miskin, karena kita yakin sama Allah. Dipermudah, benar Bu, ya. Dan memang di lapangan kita ketemu banyak tipikal orang-orang yang berpikir, wih mahal, hematlah. Padahal subhanallah ketika Allah buka pikiran kita buka, saya bisa seperti ini, insya Allah bisa, ya. Makanya ada yang mengatakan, kalau para motivator itu mengatakan, berpikirlah besar, ya, maka manfaatnya akan besar. Seorang Pak RT, pikirannya kan cuma RT aja. Beda dengan seorang gubernur, berpikirnya besar dan dia besar, ya. Ini dia mampu ya, Pak.
nggak ada yang nggak mungkin, Bu. Yang ada nggak mau, ya. Kami Ibu semangat, Bu. Iya Pak, semangat Pak. Insya Allah dimudahkan, dilancarkan urusan Pak. Amin. Insya Allah, amin gitu ya. Semangat Pak. Semangat terus, semangat. Ada tipsnya, namanya MPC. Mbah piye carane? Bos, canggih. MPC. Mbah piye carane? Iso. Udah selesai. Bule ya. Kan begitu. Ya. MPC. Orang dulu waktu saya kena stroke itu Bu, kalau kita nggak ada motivasi dari istri kita yang belajar dan lain-lain, ya perasaan kita itu ya mengharapkan kapan dicabut nyawa. Ngeri Bu, kalau saya tuh kumat itu ngelihat orang tuh sudah setengah gitu ya, kebas di sini langsung mati rasa Bu, langsung begini saya, langsung hitungan nggak nyampe 10 langsung jatuh kalau kita nggak di posisi tertentu. Makanya saya ngeri dulu naik motor dan lain-lain gitu. Ya, kan banyak orang kecelakaan gara-gara dia stroke pas dia bawa kendaraan itu. Ini harus hati-hati memang. Karena itu kita butuh bergaul dengan orang-orang yang memberikan semangat, ya. Agak jauhin orang-orang yang negatif, agak jauhin, bukan dijauhin sempurna gitu, ya. Karena orang-orang yang berpikiran negatif itu seperti bensin Bu, ya, menyambar gitu. Cairan pokoknya. Dangerous Pak. Hah? Mudah terkena tumor, bosan baca Pak. Oh iya. Apa itu nah? Ada Maaf, di ya. tentang jantung tadi, nanti Pak dibaca di rumah. Kemudian jari telunjuk bengkok ke kiri, bengkok ke kanan, ujungnya itu ada permasalahan pada sistem usus besar, ada sembelit gitu ya. Aku ada sembelit Pak. Perhatikan ini jarinya kan rata ya Bu ya, sejajar ya antara jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan ini. Nah kalau ada orang yang dia tidak bisa mengangkat jari telunjuknya sejajar seperti ini, begini aja, nah, itu berarti ada prolapsus, usus turun. Ya, usus turun. Coba Ibu cek orang-orang yang pasca melahirkan, suruh jarinya begini. Kalau dia nggak bisa, telunjuknya selalu begini, berarti pada saat itu dia prolapsus, ususnya turun. Masalahnya apa tadi? Masalah Besar. Usus besar Bu. Jadi usus besar itu Bu, seperti ini. Dimulai dari kanan Bu ya. Panjang ya. Iya. Yang panjang usus halus. Ya susah. Iya. Ini usus naik di sebelah kanan, kemudian mendatar, kemudian turun. Langsung ke anus. Oh, yang ini. Iya. Iya langsung ke rektum. Ini anus ya. Ini ada usus buntu ya, appendix. Oke. Ini ada saluran dari usus halus. Ini ada hati, liver gini, udah ada pankreas nanti ke sini juga salurannya untuk mengeluarkan hormon insulin agar bisa melumasin glukagon, glukosa untuk tenaga. Ya, karbohidrat yang dipecah menjadi kecil. Nah, turun ini jatuh ke bawah, menekan usus di bawah. Jadi menekan usus halus di bawah. Usus halus nanti menekan ke organ reproduksi. Kalau laki-laki nanti masuk ke skortumnya, cincin skortum. Kalau perempuan nanti masuk ke rahim kanan atau rahim kiri. Tanda-tandanya apa? Ya muncul. Kalau laki-laki ya pasti yang dibilang turun berok gitu. Tapi tidak selalu prolapsus itu turun berok, nggak selalu. Ya. Usus besar ini fungsinya untuk apa sih? Untuk penyerapan sama untuk pembuangan. Ya. Jadi ampas dari makanan yang kita makan itu nanti dikeluarkan melalui usus besar. Kemudian nih garis-garis ramal dan ruas-ruas. Semakin dia melebar, semakin menghitam, maka menunjukkan adanya masalah sembelit. Garis ramah. Ini garis ramal, Oh, yang ada tulisan kayak M ini. Iya, ini artinya amat bagus. Enggak. Ini jadi kalau dia menghitam, ini kan coklat ya. Ini menghitam pekat gitu ya, melebar ya. Ini juga menghitam melebar. Maka pada saat itu sembelit itu suatu kondisi di mana seseorang tidak bisa mengeluarkan ampas kotorannya dalam masa 14 jam.
Saya. Jadi kalau makan sesuatu keluarnya lebih dari 14 jam. Apa tadi garisnya? Garis-garis Terus yang ini apa ya? Iya. pada tangan. Hitam itu tandanya. Jadi menghitam ya Pak? Iya. Punya saya Pak. Kalau punya Bapak Pak? Coklat. Hitam dan melebar. Coklat merah-merah. Ini hitam Pak. Tandanya Itu nggak menghitam sih, sedang cuman nggak dominan pula ya warnanya. sembelit. Ya. Nggak nafsu makan ibu. Ini hitam nggak Pak? Iya. Enggak. Hitam ini? Iya, coklat hitam-hitaman. Bukan karena saya orang hitam. Enggak. Enggak juga lah Bu, ibu ini. Saya Iya. mah ibu taman siapa? Ibu jadi kalau diagnosa orang, ibu Bu ada nggak jadi melihat tangan lurus? dia Putus, Bu. apa? Enggak ada. Ini Jelas ada. warnanya kehitam-hitaman gitu ya, Lurus. melebar. Tanya aja. Bu, BAB-nya berapa kali sehari? Biasanya orang itu jawab ya lancar katanya gitu. Rajin menabung. Tidak Eh, sombong. Tidak sombong. Kapan BAB-nya? Tiap pagi gitu kan. Nah, ibu makan berapa kali sehari? 3 kali gitu. Nah, jelasin. Jadi kalau dalam konsep kesehatan, seseorang itu ketika makan yang berat, yang dia makan itu ampasnya keluar dalam masa 12 sampai 14 jam. Jadi kalau ibu makan pagi, siang, sore berarti 3 kali sehari BAB gitu. Diinfokan ke beliau. Oh gitu ya. Mereka akan mau paham. Kemudian jelasin. Ciri orang sembelit itu diantaranya ibu banyak angin di tubuh gitu sampein. Ada pegel-pegel nggak di bagian tubuh? Ada. Berarti ibu masih sembelit. Ada kesemutan nggak? Ada. Nah kayak gini bu. Ada kesemutan nggak? Duduk dan lain-lain. Ada. Ayo udah berarti banyak angin, selesai perkara. Berarti ada ciri sembelit. Bu seyogyanya tuh orang mau duduk begini tuh nggak ada kebas, nggak ada kesemutan. Walaupun nggak ada aliran darah yang mengalir, tapi setelah dia berubah posisi dia udah nggak ada kesemutan. Tapi kalau masih ada kesemutan dan lain, naik motor kesemutan dan lainnya, udah berarti banyak angin. Ciri dari sembelit. Berarti Ya. Terima aja lah fakta bu. Saya terima fakta ya Pak. Ini perlunya berarti detox usus ya? Iya yang tadi yang kemarin saya share di room itu colon cleansing, defrag, ya. Oh Pak kemana? Kalau dia harus sampai ke proses 13 itu ke 12 itu ya harus selesaikan ya. Kan yang di defrag. Kan 7, 8. Oh ya, kalau dimulai dari jam 7 berarti sampai jam 11 stop. Waduh. Kalau nggak nyampe jam 11 misalnya nyampe jam 10, jam 9 gitu. Nggak boleh. Belum pernah nyoba. Belum pernah saya dapat kabar rata-rata semua yang defrag tuh disempurnakan. Ada kasus ada bapak-bapak bu, perutnya besar kali gitu ya. Kemudian tekanan darahnya itu berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Jadi kalau kita cek sekarang 10 menit lagi beda. Kalau cuma 1, 2 sampai 3 poin, ini sampai kadang-kadang 10 poin bedanya. Jadi permasalahan aliran darah gitu kan dan banyak sembelit. Saya suruh colon cleansing, metode teknik defrag. Ya. Jadi dia mulai Jumat malam. Dimakan. Ibu cari hari di mana besok itu dari pagi sampai sore di rumah. Ya. Oh iya. Kalau ibu mau keluar siap-siap mana pom bensin. Karena nanti pasti ke pom bensin. Iya. Dia mulai dari Mbak Daisa mau tidur Jumat, kemudian subuh BAB subuh BAB, kemudian saya suruh timbang berat badan. Berat badannya waktu itu sekitar 75. Jadi sebelum colon cleansing malam ditimbang 75. Jadi minum herba, ya dosis pertama subuh BAB, setelah subuh jam 7 mulai lagi. Jam 7 baru minum herba. Karena kalau ibu minum pada subuh ganggu zikir pagi zikir petang, dikit-dikit baru subhanallah bihamdi subhanallah langsung mau ke toilet kan repot gitu kan. Iya. Nah, jadi jam 7 dia mulai, jam 7 minum, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Ya, itu cukup satu botol tuh, malah lebih bu sebenarnya. Ya, 4 item itu. Iya. Dari Jadi videonya potong-potong. apa tadi Mbak Ana niup ke situ enggak? Nah, ini apa Pak? Gitu berapa? Ya, paham ya? Apa satu lagi rambut mudah rontok ketika mandi bersin ketika udah bersin, dingin. iya. Terus satu lagi apa? Alergi. Tenang Bu, kita ini catatannya lebih cepat coba. Iya, Mantap. Saya lambat Nanti kita dalam mencatatkan meja dulu. kelainan paru. Tapi Warnanya tulisanku tak terbaca, hanya aku yang tahu. Ya sama lah. biru hitam ya. Oke. Pinjam Biru catatanku. hitam. Apalagi udah rapi. Pak kalau misalnya nggak biru menghitam tapi rambut rontok, hak mandi dan alergi, what happen? Enggak, ini pasti kebiru-biruan dia, putih Masa sih, Pak? kebiru-biruan.
Aku rambutku rontok pada lupa. Iya, ini kan putih kebiru-biruan. Oh putih Jadi, ya? Iya, putih kebiru-biruan. Oh. Kayak biru-biru aja pak. Punya aku udah bego banget. Kalau orang udah ada penyakit paru-paru ya jelas pasti. Waduh nggak tahu pak. Apa Bude? Rambut rontok. Kayaknya saya ada semua ini ya Pak ya. Kemudian kalau di atas ujungnya warnanya memerah berarti ada kolesterol. Mudah rontok. Nah itu sikit kolesterolnya. Orang kalau sikit kolesterolnya energinya nggak terlalu kuat, Itu kurang kolesterol. kurang maksimal tenaganya. Jadi kolesterol tuh harus ada, tapi tidak boleh menghitam. Kalau menghitam berarti kolesterolnya tinggi. Di mananya itu? Di ujung jarinya ini ngecek kolesterol merah-merah. Saya merah atas sama merah. Kurang kolesterolnya. Saya kurang pasti kolesterol. Nanti tuh. Makanya pasti kurang minum zaitun kan kolesterol yang baik ibu. Kolesterol itu kan Oh iya, ada saya 3. kurang zaitun, benar saya kurang Jari zaitun. menghitam, memerah, ujung jari atas memerah, kolesterol. Pak, kolesterolnya normal berarti? Merah cerah normal. Merah cerah, Merah kehitaman tinggi. merah Keputih-putihan lemah. cerah, Yang satu Jadi lagi, kolesterol Pak. itu ada 3. Yang hitam itu Pak. merah, kehitam, merah Ada HDL, Satu lagi merah keputih. LDL, Iya. TG. Nah yang paling bagus Merah. HDL. Ya. Zaitun, putih, dipsekua, Itu berarti ya rendah, putih, ya? yaman. Itu HDL. merah ini- cerah, normal, merah kehitam-hitamnya. HDL. LDL ini low density low program, minyak goreng, minyak-minyakan gitu ya. Lemak jenuh. Ya lemak yang jenuh, ini tak jenuh. TGD trigliserida itu Nah itu yang beda. Apa bedanya kalau karbohidrat yang karbohidrat menjadi lemak dan tidak terbakar menjadi tenaga. Jadi numpuk ya di tubuh, karbohidrat itu tidak jadi tenaga, jadi lemak dia. Itulah TG, Jadi trigliserida. orang gendut itu Iya. Jadi orang gemuk itu bukan banyak makan minyak, banyak makan karbohidrat. Iya. Tapi sedikit aktivitas. Jadi ibu-ibu kalau ini, ibu lihat hari ini ibu ngapain? Kalau nggak banyak ngapain, ya nggak usah makan nasi pun nggak apa-apa. sedikit aja. Nah sedikit aja boleh. Wah. Coba disenterin. Santarin. Jadi ukuran kolesterol kalau kita udah banyak minum zaitun walaupun memerah bagus. Tapi kalau nggak pernah minum zaitun memerah udah jelas yang diminum santan gitu. Nah, gini bu. merah cerah normal. Ini masih kurang nih apa? Hah? Kurang. Iya kurang merah. Berarti kolesterolnya kurang. Kayak bapak, Iya kayak bapak. kolesterolnya baik. Enggak, ini maksudnya kolesterolnya pas kurang. Kurang. Kolesterol yang baik kurang. Oh. Kurang berarti. Kurang itu. Kolesterol yang baik berarti Bu. HDL. Oh, Gimana sih? kolesterol yang baik HDL. Jadi kalau orang track recordnya setiap hari minum zaitun, minum deep squat, kemudian memerah ujungnya bagus. Tapi nggak pernah ada track record minum zaitun, minum deep squat, memerah kurang bagus, ya. Tapi kalau keputih-putihan juga kayak Bu, ini enggak Berarti kurang. Iya. Kurang ini. Cenderung tenaganya HDL-nya lemah. kurang berarti. Karena lemak ini juga untuk cadangan tenaga. Lemak itu cadangan tenaga, Bu. Jadi ketika tubuh kelaparan, beberapa jam setelah kelaparan itu badan gemetar, maka dia akan mencari nutrisi yang ada di tubuh, di sel-sel kulit. Lemak-lemak yang di sel kulit di mana itu dijadikan tenaga cadangan. Makanya orang lapar itu lebih kuat sebenarnya daripada orang yang kenyang. Gamat. Di tengah-tengah. Wah. Diperbanyak minum zaitun. Ini kurang merah. Jangan kering kali, Bu. Nggak enak lihat tangannya kering kali. Zaitun. Terus kurang apa? Kurang lotion. Ya Kurang pertama cairan. Kurang lotion. Kenapa kurang cairan? Bukan kurang hand body. Zaitun. Kurang lotion. Minumnya Kurang sentuh. LDL. Saya Bu mohon maaf, diagnosa orang paling ini yang kering, Bu. Iya, Pak. Telapak tangannya benar. Ya ampun, kasih. Ya. Tapi kan memang secara tampilan fisik nampak, Pak. Nampak Keren kering. saya, Bu. Dari warna juga nampak. Iya. Nah, kering. Banyak banget keriputnya gitu loh. Oh. Nggak sesuai, Coba Bu, Pak. ininya juga nih apa? Padahal saya baru 17 jalan apa Mas? Oh iya ya. Berarti 56. Gimana? Oh 56.
Ibu lanjut dulu. 65. Udah jam 3 nih, Bu. Udah aku habisin ya. Bukan ini bukan. Entar lah. Zaitun HDL. Iya. Soalnya aku gak ada tidur hari ini. Udah, Bu. Biasain minum zaitun di Zaitun. di apa dibiasain. Kumur. Jadikan sesuatu yang membiasa dan biasa, Bu. Gimana matikan Jadi karena para nabi pun minum itu juga, minum zaitun setiap waktu minum zaitun, ya. Kenapa sih nggak susah katanya zaitun yang di kapsul emang beda ya? Nah, makanya ibu-ibu belajar minum yang cair. Kenapa? Pertama lebih hemat. Nah, ibu pengen hemat, lebih hemat. Yang dikapsulin itu mohon maaf ya harganya. Suami saya nggak bisa minum yang itu, jadi Diajarin. yang kapsul. kocok pakai. Diajarin. Muntah dia. Nah, diajarin. Nanti kita praktek minum zaitun. muntah, Wak. Kumur. Pakai kumur. Iya. Apalagi digituin. Ya memang begitu. Jadi nanti dia bercampur air liur, agak encer baru telan. Nggak apa-apa ya zaitun dimasukin dalam kopi saffel kan? Nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya anak saya itu kan mau berangkat kerja dibikinin kayak gitu. Tapi dia kalau minum zaitun kan nggak mau. Kalau dimasukin ke situ dia. Dicampur di extra food pun boleh, dicampur air hangat Kenapa boleh. kopi ini Aneh. Campur MHS boleh. Aneh. Apanya campur MHS? Tadi zaitun, MHS, sepon. Gimana ya, MHS ya MHS sendiri, zaitun sendiri. Jadi campurannya itu seharusnya emang enak kan? Iya. Kalau MHS kan kurang enak, lebih nggak enak daripada zaitun. Enak zaitun lah. Ya zaitun minum sendiri-sendiri aja. MHS Kalau mau baunya aja dicampur udah dengan dari kopi jauh saffel tuh. extra food baru enak. Oke, kemudian ibu-ibu sekarang imbalan hormon. Jadi kalau muncul kalau ada bulan sabit seperti ini, ya, bulan sabit itu lengkungan putih di 4 jari selain jari jempol kanan dan kiri, semakin dia banyak, semakin hormonnya tidak seimbang. Ciri orang yang Nggak hormon, ada. ya sabar. Ciri yang tidak seimbang, ya, ciri hormon yang tidak seimbang itu pertama mut-mutan, ya, kadang-kadang malas dan lain-lain gitu ya, mut-mutan gitu ya. Kemudian Itu tandanya apa? Hormon tidak seimbang. kemudian sering berubah-ubah bukan cara berpikir. Orang sering berubah-ubah. Jadi kalau anginnya kuat ke kanan, anginnya kuat ke kiri. Nggak teguh pendirian gitu. Iya, nggak teguh pendirian. Itu yang orang hormonnya tidak seimbang. Iya. Kemudian Abang hidupin. semakin tidak ada, semakin hormonnya stabil, semakin moodnya bagus, ya, semakin iya enggak, Berarti kalau bulan sabitnya nggak ada, semakin bagus. Yang di sini ya, Pak? Berarti saya Jangan, kita cuma 4 jari aja, dari telunjuk sampai kelingking. Beda jempol ya. Nah, kalau jempol itu lebih kepada kesuburan pada saat ini. Semakin dia empat jari. semakin jempol itu bulan sabitnya semakin besar, semakin subur pada saat ini. Bagus tuh, subur, Bu. Ya. Kayak mana? Ini bulan sabit. Oh. Jadi kalau semakin nggak ada, semakin nggak subur. Ya nggak subur. saya ada 55 ini, Pak. Ada 55 bulan sabitnya. Di semua jari ada? Ada semua. Berbahaya. Yang 4 berbahaya. Tapi ini Pantas kering, Bu. Jarang disentuh. Yang ini bagus. lagi masuk malam, Pak. Lagi masuk malam. Lagi masuk malam. Makanya kering kali gitu. Enggak, saya memang kayak gini, Pak. Iya. Kenapa sering dipecah berdebarkan? Ya enggak, no. Kan bagusnya Ingat ya? enggak ada. Yang kalau di 4 jari, kalau bisa tidak ada. Ya. Tapi kalau di jempol harus ada. Nah, ini nggak ada, berarti mah nggak bisa punya anak lagi. Oh, memang udah nggak Pada saat ini kurang subur. udah nggak apa-apa lah. Iya. Orang ada 3 kok. Kalau kayak gini. Ya. Bu masih banyak tuh. Beda kesuburan dengan libido beda. Oh, beda ya, Pak? Beda lah kesuburan sama libido. Iya. Saya masih bisa hamil lagi, Bu. Ada ibu-ibu yang udah nggak subur lagi, dia apa tuh menopause gitu ya, tapi sama suami luar biasa, seminggu bisa 2 kali 3 kali, Bu. Ada. Itu tergantung makanannya kan. Iya, dia minum herba tiap hari, Bu. Ya. Oke, ibu.
Kemudian Ayah kalau belajarnya ya, nggak ngantuk. kalau ada urat, ini kalau warnanya, jadi kalau ada kulit di bawah kuku, kalau warnanya menghitam, ya, maka dia gula darahnya tinggi. Kayak gini dong. Ini menghitam karena kena ini kuali. Wah, ini hitam nih satu. Tak kasih zaitun nggak? Coba lihat. Nggak ini nggak melepuh tapi jadi hitam. Tinggi Pak. Enggak, Tinggi Pak. lihat, Mbak. Gini. Kulit menghitam. Lihat, Mbak. Nah ini agak menghitam, coba lihat tuh biasnya tuh kan agak lebar ini dia ya? menghitam. Oh ini, aduh Mana-mana? langsung. Ini di sini kan? Tuh lihat. Ya harus dipakai itu ya. Itu lihat, bias kan menghitam juga itu. Ya, ini Pak ya, ini. Iya. Coba Kulit jangan di bergerak. bawah jadi. Ini. Kulit di kan, bawah gitu kan, kuku. yang melingkari kuku. Itu apa itu? Gula darah. Darahnya tinggi Bu. Gula darahnya tinggi. Ada juga gula darahnya tinggi, Bu. Ya? Enggak menghitam Pak ya? Enggak. Berarti cuma satu titik ini saya menghitam nama. juga sih, Bu, agak. Yang mana? Itu. Ini. Iya. Lah Ini kalau bias punya kan. aku Pak, enggak ya? Ini. Enggak. Oh, Berarti enggak. gula darahmu Normal. Nih. Ini kan Berarti nampak kan? ikut puasa. Hitam kan? Iya Pak ya, kalau gula darah Ini- mau puasa ya bagus. Iyalah. Baiknya. Sering puasa kan Pak? Bias. Kalau gula darah tinggi. Bentar. Gula darah tinggi itu pertama, karbohidrat terlalu tinggi. Menu karbohidrat kita yang kompleks terlalu tinggi. Kulit menghitam. Nah, kemudian bisa disebabkan oleh pankreas yang lemah. menghitam. Ya, pankreas yang lemah. Kalau ini dibiarkan berlarut-larut, ya, akhirnya merusak pankreas, baru nanti merusak ginjal, akhirnya jadi diabetes. Jadi diabetes itu kencing manis. Memang kencingnya manis. Iya. Ya. Jadi gula darah manis, memang gula darah itu memang manis, ada banyak gulanya. Gitu. Pak kalau digigit nyamuk sering bentok, sering nggak gatal sih, cuman warna merah cerah gitu. Bukan hitam ya? Enggak. Kalau hitam gula darah tinggi dia. Kalau Habisnya. Kemudian bekas. kalau di sini pun hitam gitu ya, tebal gitu, itu ciri dimana udah mau muncul diabetes ya. Gula darahnya sudah terlalu tinggi. Di sini kan? Tengkuk ya. Iya, di tengkuk sini. Tengkuk menghitam juga. Menghitam dia melebar hitamnya. Gimana membedakannya? Maaf kalau yang memang kulitnya hitam gitu. Ya dia lebih hitam dari kulit yang hitam. Hitam dari yang lainnya. Kan ada kan orang yang hitam. Yang masih Iya, gini loh, Bu. dia Kalau lebih ini menghitam. hitamnya Lebih segini, menghitam berarti lagi. lebih hitam dari. Kok udah ketawa kan lebih bebas aja, berasa bingung. Gini Bu, bandingkan dengan kulit kita. Iya, gitu loh. Ada yang orang hitam pekat normal itu gimana? Nanti kulitnya yang lebih hitam, Lebih hitam hitam lagi. lagi. Orang gitu. Afrika gitu maksudnya. Ya, Suruh obat masuk. ngantuk. Obat ngantuk udah jam 3 ibu-ibu. Menghitam. masih sebentar Kita lagi Pak. belum buka yang lain ibu-ibu. Biar aja Pak. Gak apa-apa Pak, gak usah terlalu melompat-melompat. Yang penting Kayaknya kalau bab ini dikejar pun kayaknya nggak bisa dikejar Pak. 2 sesi kemarin Pak. Oke, nanti dipotong tangannya, nanti kita diagnosa di room. Tapi cara motongnya tadi ya, tidak boleh buram kalau dibesarin. Jadi jangan langsung dikirim di room, foto dulu di kamera. Ini ibu-ibu langsung WA buka langsung dipoto. Gak boleh ngeblur lah ya. Iya, jangan ngeblur, ya. Dicek dulu. Ya. Kalau lagi Begini ya, besarin jangan nggak begini ya, Ya jangan udah begini nanti juga, pakai begini. iPhone yang Ya. itu. Oppo. Dan juga ibu bisa ngatur di sini yang ada cahayanya bagus dan lain-lain. Kan bisa dicek. Cari dulu iPhone. Kayak ibu-ibu ini nggak ahli apa? Selfie aja kan? Orang Pak. Ini ahlinya Bu. Oke, kemudian Kayak Zahra dia titiknya gede, kasih pencahayaan. jadi orang yang darahnya rendah, darah rendah dalam kondisi yang memang dia lemah, itu kalau dipencet ini ya, Lama balik. dia lama balik merahnya. Ya. Saya ini. Masih merah. Kuat pencetnya. Wah lama ya Pak. Berapa lama ditahan ini? Ya, bentar aja. Kalau lama-lama nanti kan kesel kan. Oh, ini cepet kok. Cukup. Putih. Ujung kukunya dipencet. Kukunya Bude, jadi kukunya ini kan biasa warnanya ini merah nih ya. Nah kalau dipencet kan Putih. darahnya kan Oh iya, putih merah. kan. Nah kalau dia baliknya lambat gitu ya memerah berarti dia kondisi di mana darahnya rendah. Kelihatan. Darahnya rendah. Kalau warna Ditinggikan. Ya. Kalau terlalu cepat balik darah tinggi. Enggak, kalau beda kalau darah tinggi itu bukan jumlah darahnya yang banyak, Ini tapi banyak maksudnya- sumbatan. Tadi apa? Kualitas darahnya gitu maksudnya. Darah rendah. Darah rendah itu kan berarti kan anemia, HB kurang gitu ya. Itu anemia Pak.
Coba Bu pencet Bu. Kayaknya udah naik aku. Bu coba pencet Sejak saya Bu. minum spirulina. Ini tengok nih, Ham. Dulu memang ini Cepat lama ya. ini. Keren kan? Mantep. Kan langsung balik. Bu coba pencet saya Bu. Jangan emosi. Enggak, aku enggak emosi. Kesakitan enggak? Enggak. Tunggu belum pas. Ya. Lama. Agak lama sedikit. Berarti sih kalau mas sedikit membingungkan. Tengok nih, Ibu pencet sendiri nih, ha. Langsung dia memerah. Wih, mantap. Mantap jiwa. Oke, Bu, saya jelasin ini apa keterangannya. Udah lama ini. kan? Darah anemia apa tadi itu? Darah rendah atau anemia. Masalah kolon atau sembelit ya. Masalah kolon sembelit itu ciri-cirinya sudah saya jelasin, tinggal gejalanya. Gejalanya itu najis dikeluarkan melebihi 14 jam. Yang kedua, najis dikeluarkan seperti pasta gigi. Idealnya itu seperti bubur ya, yang bagus nutrisinya terserap dari nutrisi dari makanan yang kita ambil, ampasnya seperti bubur. Kemudian buang air besar sering tiap hari tapi tak cukup kadarnya. Makan 1 kilo tapi BAB-nya yang keluar itu cuman 2 on 3 on, ya. Kemudian seharusnya kan Oh ada di sini. iya. Saya nggak mencatat. Kemudian buang air besar tiap hari tapi tak keluar habis. Jadi terasa kayaknya masih ada yang ketinggalan Ada, gitu iya. ya. Kemudian tidak, jadi nggak lawas gitu ya, nggak lawas. Kayak Ya. ada masih yang sisa. Terjadi kekurangan air dalam badan, kurang air minum. Iya Pak, besok saya bawa galon kemana? Iya. Gendong galon saya kemana? Jadi minum itu begini Bu, kalau kita aktivitas normal itu sebelum subuh minum 1 cangkir 2,5 liter ya, 2,5 liter. 250 mili. 2,5 liter. Ini lah kurang lebih. Segini ya, satu gelas ya. 2 liter aja segini ya. Iya. Iya, ini 140 ini. Agak banyak dikit. Atau 300 mili. Ini 220. Oh, 220 ya? Iya. Begitu tulisannya ya. Enggak, memang Begitu ya. ini 220 lah. 300 mili ya, 300 mili. Kemudian setelah subuh 300 mili. Atau minum kopi sevel ya, setelah subuh minum kopi sevel. Utang itu kopi saya kalau. Kemudian duha itu jam 9 atau jam 10. Sebelum duha, sesudah duha 4 gelas ya. Kemudian zuhur, sebelum zuhur dan sesudah zuhur 6 gelas. Asar, sebelum dan sesudah asar 8 gelas. Maghrib, sebelum dan sesudah 10 gelas pas. Isya itu jangan minum lagi. Kalau kita lakukan seperti ini, Isya itu nggak kehausan kita. Selain pada saat makan ya. Iya beda kalau saat. Habis makan besar gitu, Pak. Nah ini bedanya ya. Makan itu nggak perlu minum. Paham ya? Jadi kalau kita makan belum minum, berarti minumnya nunggu 30 menit setelah makan. Enggak Kalau pulang. selek Enggak. Nah, atau minum dulu baru makan. ya, setengah jamnya baru makan setelah minum. Terus kalau orang yang minum makan, minum. Nah, ini nanti akan terjadi rembesan di asam lambung. Asam lambung itu jadi netral. Jadi pencernaan itu malah menjadi sembelit nantinya. Ibu-ibu mohon maaf, itu kebiasaan kita dari kecil. Jadi Iya. saya pernah di satu kelas ada ibu-ibu komplain, Pak, nggak bisa kalau nggak makan sambil minum. Berarti kebiasaan ibu dari dulu diajarin makan minum. Coba tes Bu selama 3 hari. Dites 3 hari. Nggak minum, ya, makan dulu. Nanti setengah jam atau 1 jam ke atas dia baru minum. Apa dia bilang? Pak, BAB saya lebih lancar dan lebih enak perut itu gitu. Ya, karena asam lambung itu bekerja maksimal. pH-nya itu nggak berkurang dengan air yang kita minum pada saat makan. Ya. Makanya Bu, kalau makan di warung misalnya ya, warung makan seperti warung Padang, ya, kalau disiapin minum dulu, ya beberapa menit, ya 5 menit atau 3 menit lah ya, baru makan. Atau ya nggak usah minum, makanya jangan order teh obeng. cuman Bu, kalau ibu ditraktir, jangan dibilang saya nggak minum, biarin aja, muncul semua yang teh obeng, es teh dan lain-lain, oh salah. Sesekali. Menyenangkan orang ya. Iya. Berarti kalau BAB-nya hasil itunya ampasnya keras itu Kurang cairan. kurang cairan. Nah, Iya, ada kurang keras minum. susah, Iya. keras gitu. Kurang cairan, kurang minum. Berarti yang bagus kayak bubur gitu ya? Iya, kayak bubur. Berarti
Berarti malah yang berbentuk gitu malah nggak bagus ya Pak? Iya, biasanya dia cairan tidak cukup, kemudian banyak nutrisinya terbuang. Kalau dokter gang-gang. Selalu ngantuk. Ciri orang sembelit itu selalu ngantuk. Pagi ngantuk, siang ngantuk. Aduh. Banyak angin kan dia. Ya, jadi dia ngantukan ya. Baru masak Saya nggak ngantuk. Iya, udah minum kopi. Kemudian buang air besar selang 1 hari, selang 2 hari, selang 3 hari, selang 4 hari, selang 7 hari, dan bisa terjadi penyakit angin duduk. Ya, kalau sudah angin duduk itu silent killer, tiba-tiba kita jumpa besok meninggal gitu ya. Angin duduk. Kalau di medis itu nggak ada yang duduk, nggak ada istilah angin duduk, yang ada jantung. Dia harinya biasanya dibilang jantung. Angin duduk itu ada istilahnya di dunia medis. Lupa saya. Lupa saya ada istilah. Bukannya konstipasi. Bukan Sit konstipasi wind. itu dia. Sit wind, angin duduk, angin. Nah, angin duduk itu kalau dia muncul ditusuk ya kayak ditusuk duri sakit kali, kemudian keluar keringat dingin. Nah, apa yang harus kita lakukan? Lebih kurang setengah jam harus kita ramu tadi yang untuk colon cleansing diaphragm 1 dosis aja ya. Nah, itu masukin di botol dulu, dikocok dulu 300 kali, langsung diminum. Itu nanti dalam beberapa saat langsung buang angin panjang, baru langsung reda, langsung baru keringat hangat keluar ya. Saya pernah terapi kakak saya ya, kena angin duduk, saya suruh buat dosis seperti itu, langsung keluar, langsung reda. Apa aja tadi Pak? Yang Ya, teknik diaphragm. teknik diaphragm. Ada di buku, ada di Engreen 9 kapsul, haba soda 9 ada di kapsul, WhatsApp. Sena 9 kapsul. Senia itu mobil, Sena. Sena. Sena 9 kapsul. Extra food. Extra food ya, extra food 9 sendok. Ya. Kok 9 sini 3? Ya, iya, maksudnya itu. Mana 7? 7 sampai 10, Wak. 7 sampai 10. Kok sini apa aja dulu? Mililiter. Iya, dimasukin. Tambah expo. Ini 3 sendok. Iya. apa? Atasnya itu, yang atasnya. Yang si Engreen. Engreen nih ya 7 sampai 10 Ya, itu yang dimasukin. Batu sauda atau harumi. Heeh, Yang 7. punya masalah bau badan 7 sampai 10. Oh, itu. Semua herbal dibuka, Satu lagi. dicampur ke air hangat 50 ml. Satu lagi tuh. Tambah seraput 3 sendok makan. Senanya belum. Sienna Makan. di atas 7 sampai 10. Extra food enggak 3 sendok. Ngikutin jumlah kapsulnya. Coba Bu buka Bu. Tapi semalam Apa saya yang pakai bawa? itu loh, Pak. 3 sendok, serius. Yang tadi. Ini untuk angin duduk ya, Ibu. Oh, ke angin duduk. Lah iya, orang kena angin duduk. Bukan, soalnya kalau pakai yang defrag yang di resep Bapak kan 3. Ya yang mirip dia. Oh, mirip. Oh, berarti Mirip. bedanya di extra food. Berarti exponya sesuai ini. Gitu, extra. Eksposnya sesuai ngikutin jumlah dari kapsulnya. Jadi Kapsulnya. kemudian masukin di botol, dikocok lebih kurang 300 kali baru diminum. Jangan airnya air Air hangat. Air hangat. Air hangat. Ini yang diaphragm air hangat apa air biasa? Terserah. Yang untuk usus. Ya, yang penting setelah minum yang 50 ml itu air terserah mau air panas atau apa. Minum air hangat 300 ml. Ya sih, langsung keluar anginnya kok. Langsung enak Bu, nyaman. Dan ingat, lewat dari setengah jam itu orang yang angin duduk itu nggak dapat pertolongan itu bisa meninggal Bu. Ya. Iya. Karena nanti jantungnya juga jadi problem. Ya. Mana Bu? Gak bisa pacu. Angin duduk kan di ulu hati dia. Jadi Oh, iya. multi organ di situ. Ada liver, ada paru-paru, ada jantung. Jauhkan kemana-mana. Ini loh diaphragm. Kemudian diare mencret menandakan sembelit yang parah. Ya. Produknya dibaca sendiri. Masalah angin udah dikasih tahu. Produknya dibaca sendiri. Masalah stres, nah ini stres nih. Aduh udah jam 3 lewat ini, stres kita. Zuhur jam 4 kurang ya. Zuhur. Apa asal? Muncul ulat hijau kebiru-biruan di jari manis, itu orang stres. Yuk kita lihat siapa yang stres saat ini. Saya stres. Pak ini saking Jari manis manis. bikin besar-besar. Stres. Wah tuh.
Ya kan? Ya kan? Muncul apa tadi? Kok saya ketawa keras-keras? Apa kayak ada di stres nih. Tuh ada tuh. Besar sekali. Mana itu? Ini Bu. Coba lihat. Garis kayak hijau-hijauan di jari manis. Jari manis tuh. Enggak ada Bu. Enggak ada Pak. Berarti Ini ada dikit nih. Di sini. Saya orangnya happy terus. Iya. Masa saya besar kali berarti saya stres. Kalau ini mah ada tekanan saraf ini. Jadi kalau urat hijaunya Garis hijau. dominan di semua jari itu ada tekanan saraf, bukan cuma stres. Ini juga bisa Jari manis. ini juga bisa menyebabkan sakit kepala yang berat kalau dia sakit apa? kepala Kais, ya kan? Kalau dia muncul ini tekanan saraf. Jadi kalau urat hijau banyak keluar, bukan di jari manis aja, itu ada tekanan saraf. Terus diapain Pak? Ada. Ya minum di squat, Hijau. zaitun, ya. Karena orang yang kena tekanan saraf pasti pertama jumlah oksigen di darahnya itu tidak mencukupi, sehingga dibawa ke kepala untuk nutrisi otak itu tidak cukup. Ini banyak, ini nggak pakai. Mana lihat? Lumayan lah. Budi. Oh, Budi kolesterol Budi. Ini. Wih, ada tekanan saraf juga Budi. Iya, ada stres juga Budi. Itu di Saya empat satu jari ya, apa Pak? garis hijaunya Pak? Empat jari ya, yang mayoritas. Ya, jadi kalau selain dari jadi kalau jari manis aja berarti stres. Khusus stres. Stres itu dia punya masalah di pikiran dan perasaan yang kalau kepikir dia nggak ada jalan keluar, itu stres. Jadi kependam ya, kependam. Kemudian kalau dia muncul di jari yang lain, berarti ada masalah tekanan saraf, sering pusing, ya. Jadi kalau ada orang lihat Bu, jari-jarinya banyak keluar urat hijau, kamu sering pusing ya? Iya, nih minum Dipsquaa gitu, minum zaitun gitu. Ya. Intinya semua zaitun. Buat Saya banyak apa nih? Gimana? Saya banyak apa cuma satu Pak coba Pak. Biar saya tahu bisa stres atau Bu, karena saya tuh ngajarin Ibu biar Ibu bisa minum kasus, bukan Ibu minta diagnosa saya. Kira-kira ada nggak? Kan nampak kan tuh Banyak punya Bu ini, kan nampak kali jelas. Kalau mau pengen lihat tuh. Nazila. tapi saya ada di jari tengah juga, di jari manis juga, ada juga di telunjuk. Oh iya. Tapi kan bias itu artinya tidak dominan jelas kalau itu jelas sekali. Saya ini biasa. Lihat Bude ada juga tuh Bude. Nampak. Mais coba tengok. Semangat. Nampak kan? Nampak semua kan? Urat hijau kebiru-biruannya muncul. Ada gangguan saraf di ini stres. Stres kalau ini cuma bias, berarti beda bias sama Ya, dengan kalau dia semakin jelas masalahnya semakin berat. Kalau dia cuma bias itu dia cuma samar-samar aja. ini bias Jadi berarti. sama stres. Ini gangguan saraf. Kurang stres. Yang lain. Enggak gangguan saraf, Bu, tekanan saraf. Gangguan saraf. Kalau Gangguan saraf gila. Jangan buat-buat lah, Bu. Salah persepsi. Nanti saya ngajarin Ini. disangka saya ngajarin ilmu sesat pula bahaya. Zaitun di Iya, zaitun Dipsquaa udah jadi biasa. Sevel. Berarti sevel di kuat. Zaitun. Sevel zaitun nanti harus jadi rutinitas. Iya. Batuk aja. Udah seperti makanan sehari-hari kan Jangan, kerupuk. Harus jadi rutinitas. Gantinya Kayaknya kerupuk. kita bikin ya setiap hari. Bunda. Syara. Sudahkah Anda minum zaitun hari ini? Iya. Ya. kalau Digang jambu. Oke, Ibu, kemudian masalah Pokoknya diceramah. Nah, masalah stres, Dipsquaa, mengkudu sama extra food dicampur dengan air hangat. Jadi kalau Dipsquaa biasa 2 pagi 2 malam gitu ya. Kalau mengkudu nih, mengkudu 3 kapsul dicampur dengan Dipsquaa 3 sendok makan, diseduh air hangat sekitar 100 ml, diminum pagi, siang, malam mau tidur. Apa tadi Dipsquaa, mengkudu sama expo. Dipsquaa, extra food, mengkudu sama air hangat. Yang sama air hangat tuh mengkudu sama expo, extra food. Mengkudu sama air hangat. Itu Bu, orang yang susah tidur malam dikasih mengkudu 3 kapsul, dibuka kapsulnya, dicampur air hangat 100 itu ml. langsung. Nanti ditambah extra food dulu 3 sendok, diaduk, diminum. Itu dalam waktu 5 sampai 10 menit relax dia, nyaman dia. Wah, ini kayaknya perlu. Nah, ini bisa untuk dipsquaa. Jadi terapi orang depresi juga begitu. Kalau Dipsquaanya berapa? 2 pagi 2 malam. Minimal ya. Kalau kurang tambah sendiri. 2 pagi, 2 pagi 2 malam. Berarti nanti yang 2 malam kapsul, juga. 3 kapsul. Kemudian masalah jantung sama ya, Dipsquaa dan lain-lain. Kemudian masalah kolesterol sama, ini rata-rata sama ya. Masalah alergi, paru-paru, herba utamanya di dalamnya wajib ada gamat Bu. Apa itu? Gamat untuk masalah paru-paru. Di nomor 73 baru bisa Ibu tambahkan. Gamat. Baru Ibu bisa tambahkan madu SJ atau extra food, tambah dengan kopi Sevel atau kopi HC ya.
Ini berarti kombinnya gimana ini? Banyak nih. Kan saya bilang yang wajib herba wajibnya gamat gitu kan. Yang lain boleh. Makanya boleh salah 2, salah 3 ya. Oh. Gamat ya. Iya. Kemudian masalah ketidakseimbangan hormon, kalau laki-laki selain herba zaitun, gamat, kopi sevel, herba utamanya terus on. Kalau perempuan, herba utamanya mustika dara dan harumi. Yang lain ibu bisa tambahkan sesuka hati. Ya ibu suka minum extra food, minum extra food. Ibu Yang suka cowok tadi apa, Pak? Terus on. Apa? Terus on. jadi Terus on. Terus on. Ada. terus on. Ada nggak ada di situ? Terus on itu masya Allah ibu-ibu. Tulisannya terus on. Teruson. Terus on itu bu, yang Teruson kayak apa? yang subur tambah subur, yang nggak subur jadi subur. Sperma yang encer jadi kental, jumlah sperma juga bertambah. Kemudian yang mudah capek jadi kuat. Ya. Mana bisa dari itu. Mungkin sakit campur sevel. Wanita tadi mustika dara ya? Jadi kalau kita minum mustika dara sama harumi, herba wajibnya. Mustika dara sama. Wajib. Mustika dara itu bisa dimasukin ke itu ya Pak? Nanti kita belajar mustika dara. Salah, sama. Pak, nanti ya. Noa itu. Maaf ya Pak. Iya, aman itu. Maaf Mustika ya dara Pak. Terlalu cepat dia tuh. Mustika dara tuh masya Allah bu, buat ibu-ibu Kok tak ajarin, kok? ibu-ibu jadi seperti baru nikah. Perawan. Makanya bapak-bapaknya harus dikasih terus on, kalau nggak kewalahan bu. Ada kasus bu, ada kasus suaminya kerja malam, masuk malam, istrinya minum mustika dara untuk kesuburan. Jadi minum dia 2 pagi 2 siang 2 malam, 2 pagi 2 siang 2 malam gitu kan. Nggak dimasukin, diminum aja. Kemudian suaminya masuk malam, sekitar jam 10 malam ditelepon suaminya. Abang pulang. Gitu. Kenapa? Ada masalah? Iya, pulang cepet, urgent gitu. Arjen nih. Udah, pulang, ya sudah, istrinya cuma minta itu aja, udah selesai. Udah, gitu aja deh, udah. Jadi ketika dia punya masalah, bukan punya masalah setelah minum mustika dara itu, kalau untuk kesuburan itu, itunya naik, Bu. Libido wanita tuh naik. Wih, pokoknya Bu, pengalaman saya juga begitu, Bu. Jadi agak susah. Nomor yang D. Itu luar biasa. Pokoknya jangan minum mustika dara dulu. Ada pasangan suami istri. Pasangan suami istri udah 4 tahun nggak punya anak. Jadi istrinya salah satunya dikasih mustika dara ya, Itu gairahnya luar biasa. Bu. Aku tanya. Gairahnya luar biasa. Dan ketika ditanya sama suaminya seperti baru nikah pertama, Bu. Ibu pikir sendiri gimana pertanyaannya? Nggak usah saya perjelas lebih dalam itu. Pak tunggu Pak, saya mau nanya. Oke, kita tutup dulu. Belum. Ya udah ya. Apa tuh? Yang itu tuh anak nomor 7 poin D. Terus kayak mana sih maksudnya? Sekempot mana gitu loh Pak? Oh ya, kempot itu kalau dipencet dia nggak balik. Oh gitu. Iya. Oh. Saya baru baca sih. Oh gitu. Iya. Jadinya di kayak Iya, tulis ya Pak. kempot masuk dia. Jadi dipencet masuk ke dalam kayak misalnya bola pingpong ditekan ke dalam kan masuk. Nah, seperti itu kempot. Oh gitu. Terus Pak, tak tengok ke. Wes ra kempot kok. Oh gitu. Ya kalau yang orang sudah kempot kayak gini, ini gairahnya tuh udah hilang, bukan hilang ya, gairahnya Mati tuh rasa. hampir tidak muncul dan dia frigid. Tahu frigid? Dingin. Dingin tuh gimana? Dia apa-apain suami nggak ada reaksi. Oh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya ucapkan Baru jam 2 wassalamualaikum lewat. warahmatullahi wabarakatuh. Jam 3:30 Bu. Iya ya. Belum itu tuh Kayaknya kita bisa mulai dari kebanyakan. pagi sampai jam 4 loh Pak. Nanti Bu Nisari sediakan makan siang. Bayar. Oh catering Bu Dewin. Penjat tidak tahu. Kapan ini belajarnya kalau catering sama aku? Belajarnya. Nanti WA. Ternyata di sini ada semua Bu Ana. Oh ya. Ya iya, makanya saya bilang Bu, sebelum Nggak materi baca. ibu baca dulu. Astagfirullahaladzim. Biar nanti ketika saya jelasin ibu Udah paham. banyak pemahamannya. Itulah Udah Pak. nanya-nanya ya kan Pak? Iya. Terus, nah bukunya dibawa Berarti besok kita ke diktat 4 ya Pak? Kamis. Boleh. Jangan Tapi lagi rencana saya hari Kamis kita coba lihat video tentang Oh berarti haram dan halal, kemudian Iya, iya. hijrah produk, berarti kemudian kebacanya nanti. pendapat-pendapat dari dokter tentang Kita apa? ini bodoh apa gimana ya? Kok Wiwit itu cuma 3 kali pertemuan lulus?
Masa? Tanya Yang mana? Pak ada KHT Yang mereka cuma 3 kali. 50% diskon, cuman cuma 3 kali pertemuan tapi lulus. Ada suratnya ya? Maksudnya itu udah kelar. Udah siap gitu. Kalau buat gitu. kalau buat sertifikat itu